Fernand Wallenberg, tuan muda dari keluarga Wallenberg, keluarga paling makmur di militer dan kekaisaran, adalah seorang siswa di Departemen Sihir Akademi Kekaisaran. Dia berasal dari latar belakang pendidikan tingkat atas yang solid. Terlebih lagi, pria ini terlahir kaya raya. Hidup memberinya segalanya sejak awal. Terobsesi dengan uang, dia memberitahu semua orang bahwa tidak ada hal di dunia ini yang lebih berharga daripada uang tunai. Dia biasa menghabiskan hari-harinya berbicara dengan para pedagang. Ya, berbicara adalah salah satu istilahnya. Dia sebenarnya menghabiskan waktunya untuk memarahi orang-orang malang yang tidak bisa mencapai target mereka. Omong-omong, selalu diharapkan naik 2 kali lipat. Namun, seperti kata pepatah, masalah datang entah dari mana. Suatu hari, dia sedang berbicara dengan seorang pelayan tentang pedagang tertentu yang tidak terlalu berkembang pesat meskipun pria itu mengklaim penjualannya telah meningkat drastis. Fernand setuju, tapi tetap merasa itu tidak cukup. Dan tepat saat itu, entah dari mana, pria itu tersambar petir. Begitu saja, guncangannya begitu hebat hingga ekspresinya menjadi terpuntir. Dan pada saat yang tepat itu, sebuah jiwa mendekatinya. Dia bertanya siapa itu sementara jiwa itu tersenyum bahagia, sangat senang karena telah menemukan seseorang untuk dirasuki. Tiba-tiba, tangan besar ini menjangkau kepalanya dan mulai menuangkan sesuatu yang tidak dapat dipahami ke dalam dirinya. Fernand secara naluriah tahu itu mencoba mengambil alih tubuhnya. Dia mengumpulkan sedikit mana untuk meluncurkan serangan. Dan meskipun benda itu datang seperti guntur, anehnya, tidak sesulit itu untuk mengusirnya. Namun, sebagian darinya telah terserap ke dalam tubuhnya. Dan pada saat itu, kenangan asing mulai membanjiri pikirannya. Fernand membuka matanya dengan panik dan seseorang bertanya apakah tuan muda itu baik-baik saja. Dia tampak benar-benar hangus. Sulit untuk mengatakan dia baik-baik saja. Kemudian tulisan-tulisan aneh mulai muncul di depannya. Ramalan tentang akhir dunia, kedatangan 72 iblis, hingga dirinya yang ditendang keluar dari keluarganya. Selain itu, dia akan berakhir sebagai pengemis dan kehilangan seluruh uangnya. Masa depan anak itu lebih buruk dari apapun yang dia bayangkan. Kehilangan seluruh dunia, tentu saja, itu buruk. Tapi menjadi bangkrut, itu benar-benar tidak tertahankan. Sejak hari itu, dia mulai mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi, apa makhluk yang mencoba merasukinya itu, dan bagaimana ingatan itu berakhir di dalam dirinya. Sayangnya, dia tidak pernah menemukan jawaban yang pasti. Namun satu hal yang dia yakini, ada kemungkinan besar bahwa ramalan-ramalan itu benar-benar akan menjadi kenyataan. Mengapa? Karena sejak dia menerima ingatan itu, dia telah menggunakannya untuk menghasilkan banyak uang. Masalahnya adalah dia tidak merasa senang tentang hal itu karena itu berarti ingatan tersebut kemungkinan besar nyata. Dan jika memang benar, maka suatu hari dia akan kehilangan segalanya. Dia menawarinya secangkir kopi, tetapi Fernand menolaknya. Secara halus, dia mengambil sebuah koran kecil, meliriknya sekilas, dan pria itu terus mengawasinya. Kemudian dia bertanya apakah anak itu merasa aneh akhir-akhir ini, dan Fernand menjawab tidak. Tetapi pria itu yakin ada sesuatu yang salah. Dia terlihat sangat bermasalah selama sekitar setengah tahun sekarang. Tiba-tiba, Fernand mulai mengeluarkan air liur seperti sedang melamun entah kemana. Dan akhir-akhir ini, dia membuat keputusan impulsif yang sama sekali bukan gayanya karena dia dulunya adalah raja negosiasi. Pria itu yakin ini ada hubungannya dengan sambaran petir itu. Fernand tetap diam, tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak ingin mengakuinya, tetapi semua yang terjadi saat itu masih terus menggerogotinya karena dia tahu betul dia akan berakhir sebagai pengemis. Saat itulah dia melihat sebuah nama di koran, Ainte Armenian. Dan begitu saja, dia merasa kesal. Bajingan itu benar-benar muncul. Fernand bergegas pergi sambil berkata bahwa dia akan menuju ke selatan. Pria itu hanya berdiri di sana dengan bingung, berpikir bahwa anak ini benar-benar tidak waras belakangan ini. Akademi Kekaisaran terletak di pulau terpencil, sangat besar dan luas, tetapi jelas dibangun sepenuhnya dengan sihir. Segalanya di sana buatan manusia, tidak diragukan lagi. Tetap saja, pemuda kita ada di sana hari ini karena akhirnya tiba saatnya untuk mencari tahu apakah ramalan itu benar. Dari semua yang tertulis dalam ramalan itu, 3 bagian paling menonjol baginya. Bagian di mana dia kehilangan seluruh uangnya, bagian di mana dia menjadi pengemis, dan bagian ketiga, yang paling menyakitkan, di mana dia berakhir bangkrut. 3 masa depan itu saja sudah terasa tak tertahankan. Sebenarnya, ada lebih dari itu. Ada satu versi masa depan di mana dia menjadi pengemis. Tentu, tapi ada juga versi lain di mana 72 iblis dari Sungai Solomon menyerbu daratan. Dan kemudian ada hal ketiga yang terjadi. Ainte Armenian, orang yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia dari iblis-iblis itu. Nama itu dikenal di seluruh kekaisaran. Mengapa? Karena dia adalah keturunan langsung Kaisar Kalinus Armenian, keluarga Armenian. Secara harfiah adalah mereka yang mendirikan seluruh tempat ini. Itu terjadi 1000 tahun yang lalu, dan saat ini mereka telah kehilangan semua kekuasaan yang pernah mereka miliki. Namun, ramalan itu dengan jelas menyatakan bahwa orang yang dikenal sebagai Ainte Armenian adalah protagonis dari cerita ini. Setelah lulus ujian masuk sekolah, dia datang ke wilayah ini untuk mengikuti peta yang diberikan kepadanya oleh Kaisar. Sejak saat itu, dia masuk ke akademi dan peristiwa yang tak terhitung jumlahnya terungkap. Semuanya tertulis dalam novel yang tertanam dalam pikiran Fernand, yang berarti jika Fernand bertemu orang itu di sini, ramalan itu pasti nyata. Namun alasan dia mencari Ainte bukan hanya karena dia pahlawan ramalan. Dia juga terikat langsung dengan masa depan Fernand yang menyedihkan. Dialah yang menyerahkan surat yang menyatakan Fernand telah dikeluarkan dari sekolah. Dan bagian terburuknya, Fernand tidak tahu mengapa bajingan itu bertanggung jawab atas kejatuhannya. Semua teks hanya mengatakan bahwa Ainte Armenian melihat Fernand Wallenberg
Fellenberg sebagai sesuatu itu tidak jelas, tetapi karena itu, dia merasa jijik padanya. Dengan tulisan yang samar dan berbelit-belit, tidak ada cara untuk mengetahui apa penyebabnya. Tapi di permukaan, sepertinya itu karena Fernand berpihak pada iblis atau semacamnya. Dia melompat turun dari kudanya, melihat sekeliling, dan bertanya apakah ini tempatnya. Seharusnya ada penjara bawah tanah yang ditinggalkan oleh kaisar pertama keluarga Armenian. Di dalamnya, dikatakan ada pedang yang menampung roh ksatria kerajaan Gardner, asalkan buku itu benar. Pedang itulah yang akan digunakan Ainte untuk memulai perjuangannya melawan para iblis. Jika bukan karena takbir anak laki-laki itu untuk menyelamatkan dunia, Fernand pasti sudah membunuhnya. Terutama karena orang itulah yang bertanggung jawab atas masa depan di mana Fernand berakhir di jalanan. Tapi tepat saat itu, dia mencium bau yang aneh. Darah. Dia melirik ke samping dan melihat tanaman yang bernoda merah cerah. Persis seperti yang dikatakan cerita, dia bertemu dengan Crokar sebelum menemukan penjara bawah tanah. Makhluk-makhluk ini adalah predator puncak di rawa-rawa. Dan Fernand, yang baru saja bergabung dengan akademi, tidak punya peluang. Dan dengan itu, segalanya menjadi semakin jelas. Ramalan itu mulai menjadi kenyataan. Tepat saat Fernand memutuskan untuk melihat ke dalam penjara bawah tanah, bajingan Ainte Armenian itu tiba-tiba muncul tepat di depannya. Fernand segera bertanya apa yang dia lakukan. Di sana alih-alih mengikuti ujian masuk akademi seperti yang seharusnya. Ainte ingin tahu bagaimana Fernand bisa mengenalnya dan Fernand menjawab bahwa semua orang tahu siapa keturunan kaisar. Tetapi bocah berambut pirang itu tidak tahu siapa Fernand. Fernand memperkenalkan dirinya dan sepertinya dia tidak memiliki reputasi yang baik. Bocah pirang itu terkejut dan bertanya apakah dia adalah Fernand Fellenberg yang terkenal jahat itu. Ekspresi Fernand sedikit berubah dan dia menyuruhnya untuk menunjukkan rasa hormat. Kemudian dia bertanya apakah dia terluka karena melawan Crokar. Ainte menjawab ya, dia berlumuran darah. Tepat saat itu, Fernand melemparkannya ramuan tingkat tinggi dan menyebutkan bahwa harganya 10 kali lebih mahal daripada ramuan biasa. Ainte baru saja akan mengatakan bahwa dia tidak punya uang untuk membayar hal semacam itu, tetapi Fernand menyuruhnya untuk tenang. Dia bukan orang yang butuh uang. Ya, terima saja itu. Penghinaan total bagi pria malang itu. Kemudian Fernand menambahkan bahwa anak itu memiliki darah kekaisaran. Dia yakin ini bisa dilihat sebagai investasi. Bocah pirang itu menatapnya sejenak, berpikir bahwa mungkin Fernand tidak segila rumor yang beredar. Dia berterima kasih padanya, tetapi Fernand sudah menyadari bahwa orang ini mulai membebaninya biaya. Ramuan itu sangat mahal. Jadi dia mulai menceramahinya, berbicara panjang lebar tentang betapa berharganya ramuan itu sebenarnya, dan memberitahunya bahwa dia berutang budi seumur hidup padanya. Kemudian dia melambai untuk berpamitan, dan Ainte tetap di sana, masih berterima kasih padanya, mengatakan bahwa suatu hari dia akan membalas budi tersebut. Tapi tentu saja, Fernand hanya berdiri di samping, memperhatikan dengan pedih saat bajingan itu menelan ramuan yang menghabiskan waktu berjam-jam kerjanya. Tidak lama setelah Ainte memasuki penjara bawah tanah, Fernand mengikutinya. Dia tidak percaya, tetapi benar-benar ada penjara bawah tanah di tempat terpencil ini. Yang membuatnya bingung adalah jumlah lampu ajaib yang masih berfungsi di dalam. Saat dia mengambil satu, dia menyadari itu adalah lampu khusus yang menyerap mana dari lingkungan agar tetap menyala selamanya. Benda itu bernilai sangat tinggi. Dan tentu saja, karena Ainte bangkrut, dia bahkan tidak repot-repot mengambilnya. Itu menunjukkan betapa naifnya anak itu. Fernand ingat dari ramalan bahwa anak ini masuk ke tempat ini dalam keadaan luka parah. Dia mulai menenggak ramuan lemah untuk terus bertahan, tetapi masalahnya anak itu praktis memegangi tulang rusuknya dengan satu tangan. Ramuan lemah itu tidak berpengaruh apa-apa. Meski begitu, si bodoh yang keras kepala itu terus maju. Lalu, tiba-tiba, matanya bersinar, sebuah reaksi naluriah. Di atas altar ada sebuah pedang yang tampak biasa saja. Tampak biasa, yang benar saja. Itu adalah pedang besar berkilauan yang bersinar di bawah cahaya. Bagaimana bisa itu dibilang biasa? Ainte mencengkeramnya dengan erat. Dan pada saat itu, cahayanya memenuhi seluruh gua. Saat Ainte membuka matanya, dia tidak lagi berada di penjara bawah tanah. Fernand melihat kejadian itu. Anak itu tidak meninggalkan ruangan, dan dia tidak ada dimanapun di dalam. Dia menghilang begitu saja. Batu itu masih menunjukkan tanda di mana pedang itu dulu berada. Dan semua ini membuat Fernand semakin kesal karena itu berarti ramalan terus terungkap. Yang juga berarti bahwa sewaktu-waktu, surat pengeluaran akan tiba. Dia akan dicabut dari gelarnya sebagai kepala keluarga Fellenberg. Dia akan dipermalukan di depan umum. Ayahnya akan menyuruhnya untuk tidak pernah menunjukkan wajahnya lagi. Seperti, apa-apaan itu pada dasarnya adalah cara halus untuk mengatakan, larilah demi nyawamu, nak. Fernand menggaruk kepalanya. Dia tidak percaya dia benar-benar berjalan lurus menuju kemiskinan. Masa depan terkutuk macam apa ini? Ainte Armenian adalah protagonis, pahlawan yang akan menyelamatkan semua orang, dan juga orang yang akan menghancurkan seluruh hidup Fernand. Tetap saja, dia tidak bisa memungkirinya. Anak itu seperti saham yang sedang naik daun yang terus bertambah nilainya. Masalah sebenarnya adalah kepribadian mereka sama sekali tidak cocok. Fernand hanya peduli pada uang dan keuntungan. Ainte Armenian adalah tentang kehormatan dan keadilan. Jika Fernand membiarkan kepribadian aslinya terlalu menonjol, dia mungkin kehilangan kesempatan untuk membangun hubungan dengan pria itu. Dia mengatakan ini masalah yang sulit. Sang kepala pelayan bertanya apa yang dia bicarakan. Fernand bertanya pada Haid
apa pendapatnya? Ada peluang investasi tertentu yang bisa menghasilkan banyak uang jika mereka melakukannya. Hai mengatakan dia akan berinvestasi tanpa ragu-ragu. Fernand setuju, tetapi kemudian bertanya, bagaimana jika orang yang mengelola investasi ini memiliki kepribadian yang bertolak belakang dengan kepribadiannya sendiri? Hai menjawab bahwa itu bukan masalah. Sang adipati selalu berkata, bahkan kepribadian pun bisa diselaraskan jika ada uang yang terlibat. Itu membuat Fernand berhenti sejenak dan berpikir, ya, dia benar, tidak perlu terlalu rumit. Prinsipnya sama, berinvestasi, ambil risiko, dan hasilkan kekayaan. Kepribadian yang bentrok bisa diabaikan jika potensi keuntungannya setinggi itu. Namun, dia butuh lebih banyak informasi, dan dia butuh itu dari Ainte. Jadi, saat itu juga, dia bilang dia akan pergi. Pelayan itu mencoba mengingatkannya bahwa mereka memiliki jadwal pertemuan dengan seseorang nanti, tetapi anak itu sudah pergi. Di akademi, asramamu tergantung pada peringkatmu. Jika kau berada di 10 besar, kau hidup seperti raja. Antara peringkat 11 dan 30, kau masih mendapatkan kamar yang layak. Tetapi jika kau jatuh dari 30 besar, kau pada dasarnya tidur di sebelah tempat sampah. Tentu, mereka mencoba membuat semuanya terlihat menyeramkan, tapi itu tetaplah kastel besar. Suara putus asa yang berteriak tentang betapa memalukannya asrama itu, itulah roh Gardner, roh dari pedang yang diambil Ainte. Roh itu sudah menceramahinya, mengatakan tidak mungkin seorang keturunan berakhir dengan bakat yang menyedihkan ini. Dia terus mengoceh, mengatakan ini benar-benar memalukan. Jika Kaisar tahu tentang ini, dia akan mematahkan leher setiap iblis yang terlihat. Itu membuat Ainte terdiam sejenak. Mengapa dia mengungkit soal iblis? Roh itu menjawab bahwa dia tidak akan muncul jika iblis tidak terlibat entah bagaimana. Ainte bergumam bahwa dia tidak akan bisa melakukan apapun. Dia terlalu lemah. Baru saja masuk ke akademi. Yang hanya membuat roh itu semakin geram karena dipanggil kembali oleh seseorang yang serapu ini. Benar-benar aib. Ainte membela diri dengan mengatakan ini salah kaisar pertama. Dialah yang menghapuskan sistem suksesi kekaisaran dan menggantinya dengan sistem saat ini di mana 7 keluarga bangsawan memberikan suara. Keluarga kita, Armenian, berada tepat di urutan teratas. Rupanya, kaisar juga menyumbangkan sebagian besar tanahnya ke kekaisaran. Tunggu, sebentar. Armenian adalah Ainte. Itu berarti karakter utama kita adalah Vellenberg. Bocah pirang itu melanjutkan bahwa karena semua itu, mereka bahkan kehilangan teknik pedang mereka. Pada dasarnya, dia merangkum abad terakhir untuk sang roh. Tetapi melihat betapa kacaunya keadaan sekarang, dia mencoba sedikit menghibur suasana hati sang roh. Dia masih memiliki potensi. Dan, selain itu, sang roh bisa membantunya memulihkan kehormatan keluarga. Mungkin kemunculannya sekarang adalah bagian dari rencana kaisar. Kemudian seseorang menutup pintu memanggil Ainte Armenian. Dari suaranya saja, kau sudah bisa menebak siapa itu, kan? Yap, itu dia. Bajingan sombong itu sudah berdiri di sana dengan setelan jas, tersenyum seperti biasa. Dia bertanya apakah Ainte sibuk. Ainte bilang, tidak juga. Tidak ada yang mendesak. Fernand bilang ini waktu yang tepat. Mereka harus pergi ke tempat yang lebih tenang. Terlalu kacau di sini. Ainte menyuruhnya menunggu sebentar. Dia baru saja bangun tidur. Tapi Fernand memotongnya, mengingatkannya siapa yang memberinya ramuan, dan menyuruhnya segera bergerak. Jelas, Ainte mencoba menyembunyikan roh yang melayang tepat di belakangnya. Tapi kemungkinan besar hanya dia yang bisa melihatnya. Sekarang, roh itu ingin tahu siapa pria di pintu itu. Ainte menjelaskan bahwa itu adalah seorang pemuda dari keluarga Vellenberg. Bahkan roh yang baru bangkit itu tahu persis siapa mereka. Kaya raya dan tidak ada yang lain. Dia memperingatkan Ainte untuk tidak terlibat dengan orang-orang seperti itu. Yang mereka punya hanyalah uang. Mereka tidak kuat. Mereka tidak berharga. Ainte menduga Fernand di sini untuk menagih pembayaran ramuan. Tapi, sebaliknya, hal pertama yang diungkit Fernand adalah pedang itu. Oh ya, dia membawanya untuk obrolan kecil mereka. Ainte menjelaskan bahwa dia merasa lebih aman membawanya akhir-akhir ini. Tapi Fernand sudah tahu pedang itu adalah pedang yang menampung roh Gardner. Ainte bertanya mengapa Fernand ingin bertemu dengannya. Fernand bilang itu bukan hal besar. Dia hanya mengundangnya makan, tapi Ainte ragu. Tempat itu terlihat terlalu mahal. Fernand menjawab bahwa kau tidak bisa menolak undangan senior, dan Ainte setuju untuk pergi. Jadi, mereka berdua duduk di sana memeriksa keadaan sementara Fernand diam-diam mengamati. Anak itu tampak baik dan santai, tetapi Fernand tahu dia mencoba menyembunyikan sesuatu. Dia langsung bertanya apa rencana anak itu setelah lulus dari akademi. Biasanya, orang datang ke tempat seperti ini untuk memperluas pengaruh mereka. Aneh rasanya bagi seseorang dari keluarga Armenian berada di sini, mengingat mereka selalu menolak untuk terlibat dalam hal semacam ini. Ainte bilang dia di sini karena dia lelah mendengar orang membicarakan keluarganya yang sudah hancur. Keluarga Armenian masih memiliki darah bangsawan, meski hanya nama. Dan karena alasan itu, dia ingin menjadi satria sejati dan memulihkan kehormatan keluarga. Fernand mempelajari kepribadiannya sedikit lebih dalam. Dia sudah bisa mengatakan bahwa anak itu memiliki tekad yang kuat, ambisi, dan rasa bangga yang besar pada garis keturunannya. Mereka terus mengobrol tentang apa saja hingga adegan berganti. Akhirnya, Fernand merasa mulai memahami tipe orang seperti apa Ainte Armenian sebenarnya. Rencana awalnya adalah mensponsorinya sedikit dan membelikannya beberapa barang untuk berinvestasi padanya. Namun menilai dari kepribadian anak itu, Fernand tahu hal itu hanya akan terasa seperti serangan terhadap harga dirinya. Investasi semacam ini butuh pendekatan tarik ulur, semacam menjalin hubungan. Kau
memberi sedikit lalu tidak sama sekali, lalu beri sedikit lagi dan tidak lagi. Dia tahu bahwa dengan seseorang yang lembut, satu-satunya cara untuk membangun kepercayaan adalah dengan perlahan-lahan mendapatkan kesetiaan mereka. Dan baru kemudian, saat waktunya tepat, dia akan memancingnya. Tepat saat itu, kepala pelayan muncul dan bertanya dari mana saja dia. Fernan bertanya apakah mereka sudah berbicara dengan Burka, dan pelayan itu menjawab, ya, gadis Burka yang perlu Tuan ajak bicara soal masalah pedagang itu sebenarnya sudah menunggu cukup lama. Fernan benar-benar melupakannya. Pelayan itu berkata bahwa jika dia tahu dia akan menunggu selama ini, dia akan menyuruhnya datang lain kali. Tapi dia memutuskan untuk menunggu dan sekarang sudah 3 jam berlalu. Dia mungkin berpikir Fernan sengaja menundanya agar dia menyerah. Di mana Fernan menjawab bahwa sejujurnya itu malah membuat segalanya lebih mudah. Jika dia berkecil hati, akan lebih mudah untuk menghancurkannya. Wah, tenanglah, nak. Dia tertawa dan berkata bahwa apapun itu, dia tetap ingin segala sesuatunya berjalan baik dengan keluarga Burka. Lalu tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh. Pelayan itu bertanya ada apa. Sambil memegangi kepalanya, dengan sedikit limbung, Fernan berkata itu bukan apa-apa, hanya sakit kepala aneh. Tapi tentu saja, sesuatu yang baru muncul. Sesuatu tentang Aquamarine dan bangsawan yang masih hidup. Sesuatu seperti itu. Sebenarnya, ini tentang seorang gadis dengan rambut coklat kastanye dan mata yang menyerupai Aquamarine. Namun di balik semua kecantikannya, cara terbaik untuk menggambarkannya adalah kehadiran bangsawannya dan ilmu pedang yang tak tertandingi. Pedangnya menari di bawah cahaya bulan, dan dikatakan bahwa jika belenggunya dilepaskan, dia akan mampu mengepakkan sayapnya lagi. Belenggu itu milik keluarga Vellenberg. Sekarang Fernan mulai menyusun teka-teki mengapa Ainte berakhir membencinya di masa depan. Rupanya, dia akan memiliki semacam hubungan dengan gadis bermata biru ini, dan Fernan tampaknya menjadi masalah dalam hidupnya. Fernan menggumamkan kutukan pelan, dan pelayan itu mengira itu ditujukan padanya. Kemudian kita beralih ke gadis yang duduk di sana memikirkan Fernan Vellenberg. Mengapa bajingan itu memanggilnya hanya untuk membiarkannya berdiri selama 3 jam? Dia bahkan tidak punya ponsel kecil untuk menggulir TikTok atau apapun. Dia tenggelam dalam utang, dan dia bertanya-tanya apakah dia pikir ini akan melemahkan semangatnya. Sementara itu, Fernan berada tepat di belakangnya, mengamati dengan tenang saat gadis malang itu masih menunggu. Dari kejauhan, dia bisa merasakan betapa marahnya. Dia, ternyata keluarga Burka, keluarganya, berasal dari kota utara yang terpencil. Mereka biasa menjaga wilayah itu, tetapi setelah serangan monster besar-besaran, mereka praktis musnah. Benteng yang mereka bangun hancur total, dan sekarang mereka mati-matian mencoba mengumpulkan uang untuk membangunnya kembali. Mereka bahkan menjual semacam hak paten emas yang memberikan hak-hak tertentu, tetapi itu tidak cukup. Dan orang yang menyelamatkan mereka, orang yang mengulurkan tangan bantuan, adalah kepala keluarga Vellenberg, ayah dari pemuda kita. Tapi tentu saja, dia tidak melakukannya karena belas kasihan. Keluarga Vellenberg selalu berbakat dalam sihir, tetapi ilmu pedang, itu cerita lain. Dan keluarga Burka, dengan teknik pedang mereka yang tanpa celah, sedang kelaparan. Itu adalah kesempatan yang sempurna. Ayah, si anak bintang, menawarkan mereka pinjaman yang tidak akan pernah bisa mereka bayar kembali. Keluarga Burka selamat dari kemusnahan hanya untuk perlahan-lahan mati di bawah bunga pinjaman yang menghimpit. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menekan mereka dan memaksa mereka menyerahkan ilmu pedang ajaib mereka. Tapi masalah dengan keluarga Burka sekarang adalah dia. Dialah yang di masa depan menjadi kekasih Ainte Armenian. Kecerdasannya, penampilannya, semuanya luar biasa. Satu-satunya hal yang kurang darinya adalah kekayaan. Mengingat bakatnya dan hubungannya dengan Ainte, yang harus dilakukan Fernan adalah memastikan dia tidak membencinya. Jadi jika dia masuk ruangan dan mengatakan dia tiba lebih awal dari yang diharapkan, dia meminta maaf, mengatakan dia terganggu dan tidak pernah bermaksud membuatnya menunggu. Dia menyuruhnya untuk tidak perlu meminta maaf. Waktunya sudah terbuang sia-sia. Fernan bersikeras lagi bahwa itu tidak sengaja. Dia bilang baiklah, dia akan pura-pura percaya. Dia mulai mengatakan sesuatu, tetapi dia memotongnya. Dia ingin tahu mengapa dia meminta untuk bertemu dengannya sejak awal. Fernan menjawab, itu sudah jelas. Tentu, secara teori, ini adalah saat di mana kau harus meminta teknik pedang keluarganya. Tetapi sekarang tujuan aslinya adalah untuk mendapatkan, agar dia setidaknya bisa menoleransinya, atau bahkan menyukainya. Apa dia sedang mencoba merayu Luina Burka? Serius? Dia seharusnya menjadi pacar masa depan Ainte. Yah, masa depan adalah masa depan, kan? Sial, itu dingin sekali. Dia mulai berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan struktur kelas antara ksatria dan departemen sihir, tetapi dia memotongnya sebelum dia selesai. Dia bilang dia sudah tahu dia ingin dia menjadi rekannya. Tapi mengapa dia setuju dengan hal semacam itu? Menjadi rekannya tidak ada gunanya. Sebagai siswa peringkat kedua di departemen, dia akan jauh lebih baik bekerja sama dengan seseorang di 10 besar, bukan seseorang seperti dia. Tapi kemudian dia berkata, jika kau tetap menjadi rekanku selama 3 tahun, aku akan melunasi seluruh utangmu. Dengan satu syarat, dia harus menerimanya sebagai sponsornya. Dia benar-benar mencoba membeli gadis itu. Dia bertanya mengapa dia melangkah sejauh ini. Dia bilang itu karena masalah kelas ini penting, tapi dia tetap tidak mengerti. Bukan hanya dia menginginkannya sebagai mitra sekarang, dia juga ingin mensponsorinya juga. Mungkin dia tidak tahu, tapi dia mendapatkan beasiswa di akademi. Semua yang dia hasilkan langsung diberikan ke keluarganya. Dia hidup lebih sederhana daripada kebanyakan siswa biasa. Sederhana, ya, duduk di sana di kursi mewah sementara seorang wanita menyesuaikan pakaiannya. Oh, benar, dia tidak membeli pakaian. Para wanita menjahit untuknya. Mengerti. Fernan menyuruhnya untuk berhenti terlalu banyak berpikir. Dia hanya ingin berinvestasi karena dia berbakat, tidak lebih. Tapi dia tahu bagaimana cara kerja para bangsawan. Mereka tidak pernah mensponsori siapapun tanpa mengharapkan
mengharapkan imbalan. Pada saat itu, Fernand membulatkan tekad. Bahkan jika dia membencinya, dia akan membuatnya menerima ini. Dia berkata bahwa Vellenberg dan Burka sama-sama berstatus bangsawan. Mereka dimaksudkan untuk sederajat. Harga diri ilmu pedang keluarga Burka tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan, kekayaan, dan garis keturunan kerajaan keluarga Vellenberg. Aduh, itu pukulan telak. Dia jelas merasa tersinggung. Jadi Fernand mengubah taktik. Dia akan membuatnya mengambil kesepakatan ini. Dan dia mengatakannya secara langsung, berhentilah bersikap begitu bangga. Dia tidak berbohong saat mengatakan dia berbakat. Tapi sekarang waktunya baginya untuk menerimanya. Tahap kedua dari operasi. Mari kita lihat apa yang dia lakukan selanjutnya. Dan disinilah dia mengatakan dia melihat ilmu pedangnya baru-baru ini. Entah dari mana, dia mulai mengutip baris yang sama persis dari buku, berbicara tentang bagaimana pedangnya begitu mulia dan indah, bagaimana itu benar-benar mewujudkan keindahan dan kehidupan. Dia tahu ini akan mengenanya. Sekarang setelah dia mengakui bakatnya, dia tidak punya pilihan selain menerima. Dia tampak sedikit bingung. Sejujurnya, dia bahkan tidak merona. Kurasa pemuda kita benar-benar tidak punya aura. Dia berdiri dan berkata dia tidak bisa melupakan saat melihatnya bertarung. Pria itu meluncurkan seluruh pidato yang jelas penuh gombalan tentang bagaimana dia membuatnya terjaga di malam hari sejak saat itu. Dia hanya menyuruhnya untuk berhenti dengan omong kosong itu, tetapi dia bilang dia tidak bisa. Dia melanjutkan lagi dengan mengatakan permainan pedangnya seperti tarian yang sempurna dan kata-kata gagal menggambarkan betapa menakjubkannya itu. Akhirnya, dia menyerah dan berkata baiklah. Dia tidak punya pilihan lain, kan? Dia butuh uang dan dia adalah orang terkaya di situ. Beberapa waktu kemudian, dia memberitahunya bahwa itu akan menjadi kontrak sponsor 3 tahun, tetapi tidak akan dipublikasikan. Sebenarnya, ada pelayan yang memperhatikan semua yang terjadi. Namun baginya, harga sebenarnya dari semua ini adalah Luina harus menjadi rekan iblis uang itu selama 3 tahun penuh. Dan itu adalah berita buruk. Sekarang dia terdengar sangat gerah, mengatakan tawaran itu terlalu bagus untuk dilewatkan. Belum lagi, anak itu bilang dia melihat sesuatu dalam cara pedangnya bergerak potensi. Sang pelayan bertanya apa sebenarnya yang dia katakan, dan Luina memberitahunya. Dia bilang itu adalah tarian yang agung, mulia, indah, dan hidup. Saat itulah dia akhirnya merona, mengatakan rasanya seolah-olah dia bahkan tidak punya kata-kata untuk menggambarkan kecantikannya. Pelayan itu tidak tampak senang. Wah, cemburu ya, biarkan pria itu menunjukkan pesonanya. Dia mengakui bajingan itu punya selera yang bagus, tetapi jika dia pernah bertemu Gnomes Raka itu lagi, dia akan menghancurkannya. Ya, pelayan itu menyukai pemuda kita. Dia bilang anak itu pasti menggunakan taktik pesona. Dia punya wajah tampan dan mata yang tajam. Segera, Luina menyadarinya. Pelayan itu punya ketertarikan pada tipe seperti itu. Luina bilang dia tidak merasa dirayu. Dia malah curiga terhadap semuanya. Namun didukung secara finansial selama 3 tahun, dia tidak bisa menolak, apalagi dengan keluarganya yang benar-benar bangkrut. Pelayan itu bilang dia mengerti. Tapi meski begitu, Luina berada di peringkat kedua dan Fernand yang sialan itu hanya peringkat ke-10. Tepat saat itu, asisten pemuda kita muncul. Hai, dia bilang Tuan ingin bertemu Nona Luina. Dia akan menunggunya di lapangan latihan. Dan dia harus segera ke sana secepat mungkin. Pelayan itu mengatupkan rahangnya sementara Luina mencoba memahami semuanya. Dia tidak bisa membayangkan apa yang ada di pikirannya. Dan di sanalah dia, pemuda kita, melangkah dengan gaya dengan tongkat sihir yang terikat di punggungnya, yang mungkin bernilai 15 kuadriliun koin. Luina mungkin peringkat kedua, tetapi nomor 1 saat ini adalah seseorang bernama Alain Donards. Tetap saja, dia punya cukup bakat untuk suatu hari nanti menjadi salah satu dari 10 orang terkuat di benua ini. Sekarang waktunya bagi pemuda kita untuk mencari tahu apakah dia permata tersembunyi atau bukan. Dia melangkah ke lapangan latihan, mengatakan dia masih belum benar-benar mengerti apa yang dia pikirkan. Fernand menjelaskan dia di sini untuk membuktikan bahwa bergabung dengannya bukanlah keputusan yang buruk. Dia sudah tahu apa artinya itu. Dia akan mencoba membuktikannya dengan melawannya. Jadi, dia memperingatkannya bahwa dia tidak punya peluang. Di peringkat 10, yang akan dia lakukan hanyalah dihajar. Meskipun, dia mengakui dia tidak seburuk itu. Namun, dia perlu memahami kesenjangan antara peringkat 2 dan peringkat 10 sangat besar. Tetapi dia hanya menyuruhnya untuk segera menyerangnya. Dia bilang, baiklah, dia akan memberinya kesempatan untuk membuktikan diri. Astaga, dia sudah menyalurkan sihirnya. Akhirnya, pria ini akan menggunakan sesuatu selain uang tunai. Segera, sekelompok batu meluncur ke arahnya. Pemuda kita merapal mantra dalam bahasa yang tidak dikenal, dan serangan itu terbang langsung ke arahnya, tetapi dia hanya memutar pedangnya sekali dan menebas semuanya, sambil tersenyum. Di detik yang sama, dia menerjang ke arahnya. Serangan terbang ke sana kemari, melompat ke kiri dan ke kanan. Dia datang dengan cepat. Dia benar-benar terkesan betapa mudahnya dia menghancurkan seluruh tempat itu. Dia terus meluncurkan mantra, tetapi dia terus menangkisnya seolah-olah itu bukan apa-apa. Dan kemudian bam, dia berteleportasi. Sekarang dia berada di belakangnya, menggambar lingkaran sihir. Dia tahu arena latihan memiliki lantai yang diperkuat yang seharusnya tahan terhadap semua sihir. Namun entah bagaimana dia masih merusak segalanya. Itu membuatnya terdiam sejenak. Mungkinkah Fernand Vellenberg benar-benar melakukan semua ini? Dia hanya berdiri di sana dengan tenang merapal mantra demi mantra, menghantamkan tongkatnya ke tanah. Sekarang dia mulai bertanya-tanya, apakah Fernand Vellenberg selama ini menyembunyikan kekuatan aslinya? Jadi pria itu kaya, tampan, dan diam-diam kuat. Ayo dong, bagi-bagi sedikit. Dia menyadari bahwa dia merapal beberapa mantra berturut-turut tanpa istirahat yang tidak masuk akal. Dia butuh jumlah mana yang konyol untuk melakukan itu. Itu jelas bukan tingkat kekuatan seseorang
seseorang yang berada di peringkat ke-10. Jika begini terus, dia benar-benar akan kalah. Dia mengaktifkan tornado dan mulai mencabik-cabik semua batu yang melayang menjadi berkeping-keping. Fernand muncul kembali, memperhatikan seseorang dengan seringai. Seluruh lapangan latihan hancur sekarang, langit menembus langit-langit, batu-batu terbang kemana-mana. Dengan pedang di tangannya, dia menerjang ke arahnya lagi. Serangkaian tebasan lainnya. Dan sekarang pemuda kita masih tetap berdiri di sana. Mari kita lihat apakah dia mengenainya. Tapi tiba-tiba pedang itu berdentang jatuh ke tanah. Tunggu, tidak, itu tongkatnya. Dengan wajah malu-malu, dia bilang dia menyerah. Kalah. Dia segera curiga dia sedang mempermainkannya. Apakah dia serius mencoba mempermalukannya? Dia bilang, tidak, dia benar-benar kehabisan mana. Dia benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dia menatapnya sejenak. Dia tidak terlihat seperti sedang berpura-pura. Semuanya masuk akal sekarang. Dia menguras seluruh mananya. Tidak mungkin dia bisa menang seperti itu, karena dia berhasil mempertahankan diri. Itu jelas dihitung sebagai kemenangannya. Namun meski begitu, dia tetap merasa tidak tenang. Sesuatu tentang seluruh kejadian itu terasa tidak benar. Kemudian Fernand bilang dia punya sesuatu untuknya. Yap, ini hadiahnya karena mengalahkannya. Sekotak coklat. Dia tahu dia menyukainya. Rupanya, keluarganya memproduksi beberapa coklat terbaik di luar sana. Dia yakin dia tidak akan menolaknya. Dan jika dia tidak menginginkan yang itu, dia selalu bisa membeli coklat Kraken sebagai gantinya. Dengan sedikit linglung dan praktis mengeluarkan air liur, dia berkata sepertinya dia telah melakukan riset tentang dirinya. Dan dia membalas dengan mengatakan dia tidak akan melangkah sejauh itu untuk orang seperti dia. Jadi dia jatuh cinta atau tidak, tentukan pilihanmu. Dia bilang dia hanya mencari beberapa orang di peringkat atas. Dia menjawab itulah tepatnya. Yang namanya penguntitan dan membalikan badannya. Menyuruhnya untuk berhenti mencoba menawarkan coklat hanya karena dia memenangkan duel. Dia bukan anak kecil. Dia bersikeras sedikit lagi dan dia merenggutnya dari tangannya sambil bilang baiklah. Tapi kemudian dia menghentikannya. Dia ingin menanyakan sesuatu. Bagaimana mungkin dia punya mana sebanyak itu? Cukup untuk menembakkan begitu banyak mantra berantai berturut-turut? Biasanya, itu mustahil bagi seorang penyihir. Itu jauh di luar batas normal. Jika dia seahli itu, mengapa dia hanya berada di peringkat 10? Dia tersenyum dan berkata itu sudah jelas. Seorang pedagang tidak perlu menjadi pusat perhatian. Pria ini sengaja menjaga peringkatnya tetap rendah hanya untuk menghasilkan lebih banyak uang. Bahkan harga diri pun nomor 2 setelah keuntungan. Dia melirik tongkatnya. Seseorang di dekatnya bertanya apa yang terjadi. Itu Hyde. Dia ingin tahu mengapa Fernand menghabiskan semua pengisi ulang mana dan penguat mana. Pemuda kita bilang dia harus berduel dengan Luina dan dia secara mengejutkan sangat tangguh. Dia datang dengan persiapan penuh dan tetap saja kalah. Bukan hanya dia membela diri dengan mudah, tetapi mana Fernand habis jauh sebelum dia sempat berpikir untuk melukainya. Hyde tidak mengerti. Mengapa melangkah sejauh itu untuknya? Apakah dia benar-benar sepadan? Fernand bilang itu sederhana. Dia adalah investasi untuk masa depan. Sekali lagi, kepala pelayan itu bertanya-tanya apakah ini efek samping dari sambaran petir di kepalanya. Sejujurnya, pemuda kita hanya berpikir bahwa Hyde benar sekali. Ilmu pedangnya benar-benar elegan. Sekarang, masuk akal mengapa dia begitu fokus pada teknik keluarga Burka. Belum lagi, Luina benar-benar memiliki bakat. Jadi, mengapa di masa depan dia sepertinya tidak pernah menonjol? Mungkin perlengkapannya buruk atau mungkin sesuatu terjadi di tengah jalan. Ya, keluarga kita pada dasarnya menghancurkannya dengan menguburnya dalam utang yang tidak ada habisnya. Tetap saja, asisten itu ingin tahu apa yang akan dikatakan Fernand kepada sang adipati. Lagi pula, dia tidak berhasil mendapatkan gaya pedang legendaris dari keluarga mereka. Fernand mengaku dia belum berpikir sejauh itu, lalu bertanya apakah ini berarti dia akan kehilangan posisinya. Pelayan itu bilang tidak, dia tidak akan diasingkan. Dia mungkin hanya akan dibunuh, dilindas, dan ditinggalkan di selokan. Dia sudah mengirim surat kepada adipati sebelumnya agar orang itu siap untuk mengeksekusinya begitu dia muncul. Dan alih-alih panik karena dia tahu ini akan lepas kendali. Fernand mencoba mengalihkan perhatiannya sendiri dan mengabaikan semuanya. Beberapa hari kemudian, surat itu akhirnya tiba. Dia membukanya dengan sangat gugup, ingin tahu apa yang dikatakan ayahnya. Dia sudah gelisah karena balasannya datang jauh lebih cepat dari biasanya. Pelayan itu membenarkannya, tetapi mengatakan kekhawatiran sebenarnya sekarang adalah apa isinya. Fernand bahkan bertanya apakah ayahnya mengirim surat terpisah dengan perintah eksekusi. Pelayan itu bilang tidak, meski dia cukup yakin hari ini adalah hari terakhir dia melayani Fernand karena ini adalah akhir dari segalanya baginya. Fernand tahu jauh di lubuk hatinya dia tidak akan kehilangan posisinya karena ini. Itu karena Hyde yang bersikap terlalu dramatis. Tapi ketika dia akhirnya melihat surat itu, semua yang ditulis ayahnya hanyalah bahwa dia mungkin telah dirasuki oleh iblis. Tepat saat itu juga, Fernand berkata dia harus mengunjungi orang tua itu. Jelas, dia tidak bisa memberitahu siapapun bahwa dia mengetahui ramalan itu atau bahwa dia tahu banyak hal yang belum terjadi. Bukan berarti dia bisa membuktikannya secara fisik. Tidak ada buku aslinya, hanya informasi di dalam kepalanya. Jika dia langsung membeberkan kebenarannya, ayahnya akan mengira dia adalah pedagang delusi yang telah kehilangan akal sehatnya. Mungkin ayahnya akan marah besar, mengira Fernand mencoba menghancurkan seluruh keluarga. Itulah mengapa untuk saat ini, tujuannya sederhana, minimalkan kerusakan yang mungkin disebabkan oleh situasi Burka ini. Ketika dia sampai di sana, sang adipati memberitahunya bahwa dia terlihat jauh lebih tenang dari yang diperkirakan. Dia bertanya apakah putranya sedang menggunakan obat-obatan atau perlahan kehilangan akal
akal sehatnya, atau mungkin iblis yang dibunuh kaisar di kehidupan lampau telah mulai merasuki anaknya, karena jika bukan karena itu semua, maka dia tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Fernand menjawab bahwa dia hanya memutuskan untuk melakukan investasi yang lebih baik di keluarga Burka. Adipati ingin tahu investasi macam apa yang mungkin lebih baik daripada menerima teknik pedang rahasia mereka. Dan Fernand hanya bilang dia tidak bisa memberitahunya. Adipati menjawab bahwa ini bukanlah sebuah permintaan saat ini. Dia melihat Fernand tidak lebih dari sebuah aib, orang bodoh yang mencoba menghambur-hamburkan kekayaan keluarga. Tapi Fernand tetap teguh pada pendiriannya, mengatakan bahwa meskipun begitu, keyakinannya tidak berubah. Jika Adipati mempercayainya dengan situasi Burka, hasilnya akan membawa kekayaan yang jauh lebih besar daripada teknik pedang itu. Adipati bilang jika memang begitu masalahnya, dia bersedia mempertimbangkannya kembali, tetapi dia ingin tahu sumber kepercayaan diri Fernand. Fernand bilang dia tidak bisa mengungkapkannya. Amarah Adipati berkobar. Dia bilang ini mulai konyol. Dia tidak membesarkan putranya untuk menjadi segegabah ini. Dia seharusnya tahu bahwa hal-hal seperti ini tidak bisa ditangani hanya dengan kata-kata samar dan janji kosong. Saat itulah Fernand menyadari bahwa dia harus mengungkapkan sesuatu tentang ramalan itu jika dia ingin ini berhasil. Dia benar-benar tidak ingin mulai membicarakannya, tetapi dia kehabisan pilihan. Jadi dia mengatakan bahwa sebagai ganti bertanggung jawab penuh atas masalah Burka, dia akan membagikan satu informasi yang hanya dia yang tahu. Adipati bertanya bagaimana itu mungkin. Fernand bilang itu karena jaringan intelijen yang dia kelola secara pribadi. Tentu saja, ayahnya ingin menolak dengan mengatakan tidak mungkin kelompok intelijen pribadinya lebih pintar daripada yang dijalankan oleh seluruh keluarga. Tapi baiklah, dia penasaran dengan apa yang disebut informasi besar yang diklaim Fernand miliki. Jadi Fernand memberitahunya tentang pegunungan Huros di wilayah timur Viscount Donars. Ada tambang kristal mana yang belum ditemukan di wilayah itu. Ayahnya bilang itu sulit dipercaya. Biasanya, segera setelah tambang mana ditemukan, mereka akan dikuras habis. Bagaimana mungkin kelompok Fernand yang jelas-jelas lebih rendah tahu tentang hal seperti itu, sementara tim intelijen mereka melewatkannya sama sekali? Dia bahkan bilang kelompok Fernand terdiri dari anak-anak. Fernand hanya mengangkat bahu dan berkata anak-anak suka menggali di tanah. Mereka beruntung. Semua yang perlu diketahui ayahnya adalah jumlah kristal mana di sana lebih dari cukup untuk menutupi potensi kerugian dari negosiasi Burka. Wajah sang adipati menjadi serius. Apa yang bisa dia katakan? Dia juga sangat mencintai uang. Segunung kekayaan sudah cukup untuk membuat masalah apapun menghilang. Batu mana, kristal langka yang mengandung energi magis, adalah salah satu cara terbaik untuk menjadi kaya. Satu-satunya masalah adalah dalam ramalan itu, tambang ini hanya disebutkan secara singkat. Tidak ada lokasi persisnya dan Fernand sendiri belum pernah melihatnya. Dia tidak tahu seberapa besar itu atau apakah itu benar-benar memiliki nilai sebanyak itu, tetapi saat ini tujuannya adalah untuk mengulur waktu dengan ayahnya. Dia juga ingat bahwa keluarga Donars memiliki semacam operasi pasokan di sana, tetapi gagal setelah siklon melanda. Jelas, mereka seharusnya mengklaim tambang mana itu untuk diri mereka sendiri. Tetapi, sekarang keluarga Fernand memiliki kesempatan untuk masuk dan memanfaatkan situasi tersebut. Adipati bilang jika apa yang dikatakan Fernand benar, itu bisa memperbaiki kekacauan yang dia buat, tetapi itu harus diverifikasi terlebih dahulu. Untuk saat ini, Fernand harus kembali ke sekolah dan fokus pada studinya. Fernand berterima kasih padanya dan berjalan keluar sambil berkeringat, berpikir bahwa setidaknya dia berhasil menenangkan amarah sang adipati. Tetapi tepat saat dia berjalan pergi, ayahnya memanggil Fernand. Dia berbalik dengan panik. Ada apa? Sang adipati hanya mengundangnya makan malam karena dia sudah berada di sana. Kemudian, sang adipati berbicara dengan pelayan, tampak sedikit kecewa. Penyu hitam, kelompok intelijen keluarganya, melewatkan sesuatu yang sepenting ini. Dia bergumam pelan, mengatakan akan menyelidiki apa yang terjadi dengan jaringan informasi mereka. Kemudian sang adipati bertanya apa pendapat pelayan itu tentang Fernand. Dia bilang anak itu telah berkembang menjadi pedagang yang terhormat. Adipati setuju, tetapi masih ingin tahu bagaimana mereka menemukan tambang ini. Itu benar-benar tidak masuk akal. Mereka juga harus menyelidiki kelompok intelijen Fernand, mencari tahu bagaimana mereka mendapatkan informasi semacam ini. Mungkin itulah spesialisasi mereka. Rupanya, kelompok Fernand bernama Pilar Emas, dan Fernand sendiri adalah seorang spesialis dalam menemukan batu mana. Meskipun dia memiliki bakat tingkat atas dalam sihir api, dia fokus sepenuhnya pada sihir tanah hanya untuk memahami lebih banyak tentang batu. Bajingan kecil itu. Adipati bilang itu masuk akal. Bakat sihir putranya cocok dan kelompoknya menyelidiki hal itu. Namun, mereka butuh lebih banyak detail. Sang pelayan menyarankan agar mereka berhati-hati. Fernand mungkin sudah berkembang lebih cepat dari mereka harapkan. Namun sang adipati tersenyum, mengatakan dia tidak mengharapkan sesuatu yang begitu luar biasa datang dari putranya. Jika ternyata itu benar, itu bagus. Tapi sekarang, mereka perlu menyelidiki gadis Luina Burka itu dan mencari tahu bagaimana dia berhasil merayu Fernand Zenho yang malang. Sang pelayan berkata sepertinya. Adipati benar-benar percaya dia merayunya. Dia bilang, tentu saja, dia mempercayainya. Dia membesarkan Fernand untuk menjadi pedagang yang brilian. Mengapa lagi anak itu membuang uang untuk sesuatu yang begitu bodoh? Alasannya sudah jelas. Dia dikalahkan dalam permainan cinta. Tetap saja, dia mengerti. Anak itu masih muda. Masa muda tidak mudah dikendalikan. Tapi sang adipati, dia sudah tidak muda lagi. Dia tidak peduli tentang hubungan mereka. Yang penting adalah memahami mengapa Fernand terlibat dalam semua ini. Mengapa anak yang lebih mencintai uang daripada ayahnya sendiri itu tiba-tiba memilih sesuatu seperti ini? Adegan beralih ke Luina yang dengan senang hati memakan es krim raksasa yang diberikan pemuda kita padanya. Mereka berbicara tentang seseorang bernama Carlos. Rupanya, dia juga ingin
ingin mensponsorinya, tetapi begitu dia tahu Fernand sudah melakukannya, dia mencari orang lain. Fernand bertanya mengapa dia memberitahunya. Dia perlu memahami bahwa rumor akan menyebar. Tapi dia menjawab bahwa pada akhirnya, semua orang akan tahu juga. Selain itu, dia sudah tahu orang-orang akan berasumsi dia hanya bermitra dengannya demi uang. Dan alasan dia tidak ingin menyembunyikannya adalah karena, ya, itulah kenyataannya. Dia mengangguk dan berkata, ya, uang itu hebat. Dia sangat menyukainya. Dengan uang, tidak ada yang tidak bisa kau dapatkan. Benar kan? Kemudian dia mengerti mengapa orang memanggilnya iblis kekayaan. Itulah alasan dia membencinya. Dan saat itulah dia memberinya sesuatu, sebuah ramuan elisir dan sebuah kupon. Elisir itu dibuat menggunakan akar mandrake dan kupon itu bisa ditukarkan di salah satu toko perusahaannya untuk mendapatkan senjata. Dia segera ingin tahu mengapa. Tidak mungkin dia mampu membeli sesuatu seperti ini. Dia mengungkit kontrak sponsor. Dia bilang dia sadar, tapi tetap saja, ini terlalu berlebihan. Barang-barang semacam ini sangat langka. Namun dari reaksinya, dia sudah bisa tahu. Itu hanya langka bagi seseorang seperti dia, seseorang yang bangkrut dan tenggelam dalam utang. Baginya, itu bukan apa-apa. Meski begitu, dia menolak untuk menerimanya. Sementara itu, Fernand sedang berpikir, mengingat fakta bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi pengemis di masa depan. Apapun yang bisa dia lakukan sekarang untuk mencegah hal itu adalah keuntungan 100%. Dia memberitahunya bahwa menolak dukungannya bertentangan dengan ketentuan kontrak mereka. Lagi pula dia sudah setuju untuk disponsori. Dia membentak, praktis menyemburkan api, dan berkata, baiklah, aku akan mengambilnya. Dia berdiri, dan berkata, sampai jumpa di kelas. Saat dia berjalan pergi, dia tidak bisa berhenti berpikir. Bahkan jika ini adalah sponsor, itu pasti akan ada harganya. Apakah ada klausul tersembunyi dalam kontrak di mana dia akhirnya kehilangan segalanya? Itu tidak mungkin nyata, kan? Tapi yang benar-benar membuatnya bingung adalah dia tidak mengerti mengapa dia melangkah sejauh ini, memberinya semua barang langka dan berharga ini. Mungkin dia mencoba merayunya hanya untuk mencuri teknik pedang keluarganya, atau mungkin ada sesuatu yang lain sama sekali. Apapun itu tidak masalah. Tidak mungkin dia jatuh cinta padanya. Ya, tentu saja. Saat seseorang mengatakan itu, kau tahu mereka sudah tamat. Kasihan Ainte Armenian. Seseorang beritahu dia bahwa tunangan masa depannya, yang bahkan belum dia temui, sudah direbut. Sementara itu, kembali ke kelas, Fernand tahu Ainte seharusnya ada di suatu tempat di sekitar sini. Tapi di mana dia? Itu dia berdiri dengan tenang di samping. Pelajaran hari ini adalah tentang pelatihan pertempuran nyata dan ilmu pedang, jenis yang mematikan. Dan menurut ramalan, disinilah Ainte seharusnya mulai menarik perhatian. Ini adalah awal dari cerita, momen di mana dunia mulai melihat pahlawan bangkit. Fernand ingin tahu apa yang dilakukan Ainte di sini. Apakah salah satu siswa menarik perhatiannya? Fernand sebagai bagian dari siswa berperingkat berkata dia seharusnya mengawasi kompetisi yang akan datang. Dia bertanya apakah pria itu di sini untuk mengamati Ainte Armenian, dan bocah lainnya nyengir dan berkata tentu saja dia berasal dari garis keturunan kekaisaran, mengingat keluarga Ainte adalah keturunan dari penyelamat agung itu sendiri dan sudah 100 tahun sejak salah satu dari mereka mendaftar di akademi. Ya, orang-orang jelas penasaran padanya. Nama bocah pirang itu adalah Ledger Squaban. Dia adalah putra kedua dari keluarga penguasa saat ini. 100 tahun yang lalu mereka terpilih sebagai keluarga kekaisaran baru dan mereka memegang kekuasaan sejak saat itu. Ternyata mereka berbagi akar leluhur dengan keluarga Ainte, tetapi garis darah mereka terpisah sejak lama. Mereka sangat menghargai posisi mereka saat ini dan sekarang seseorang dari garis leluhur yang sama, Ainte, mungkin akan kembali dan mengambil sorotan itu. Jadi tentu saja, dia menarik banyak perhatian. Ledger memberitahu Fernand ada orang lain yang juga tertarik pada Ainte, seorang pria bernama Farin Calbunda. Serius? Ada apa dengan nama-nama ini? Pria ini masuk akademi sebagai siswa dengan skor tertinggi kedua, dan dia mungkin sedang mencari cara untuk mencuri perhatian apapun yang didapat Ainte untuk dirinya sendiri. Itulah tepatnya mengapa dia menatap bocah itu dengan begitu tajam. Itulah nama yang ditunggu-tunggu oleh Fernand. Dalam setiap cerita pahlawan, harus ada penjahat. Dan sepertinya dalam cerita Ainte Armenian, orang inilah yang bersumpah akan menjatuhkan Ainte Armenian sampai ke akar-akarnya. Instruktur mengumumkan, pertandingan berikutnya, Anton Durn melawan Ainte Armenian. Dan begitu saja, setiap orang yang terlibat di masa depan yang telah dilihat Fernand kini berkumpul di satu tempat. Ini benar-benar sesuatu yang mempesona. Dalam ingatan itu, dia ingat semua orang bersorak untuk Ainte. Kerumunan meneriakan namanya. Tetapi sekarang, pada saat ini, tidak ada yang tahu siapa dia. Tidak ada yang tahu potensi yang dia miliki. Potensi yang dia miliki. Bagi Fernand, ini adalah momen untuk melihat apakah investasinya akan membuahkan hasil. Instruktur menyuruh mereka bersiap-siap lalu memberikan sinyal untuk memulai. Durn menerjang maju dengan kecepatan penuh. Ainte tampak terkejut dengan benturan pedang pertama. Durn mengayunkan pedangnya langsung ke leher. Apakah dia serius? Apakah dia benar-benar mencoba memenggal kepalanya? Tapi Ainte melompat ke udara, mendarat di samping. Tetap saja, lompatan itu menguras tenaganya. Di bangku penonton, pangeran kedua berkomentar bahwa Ainte tidak beruntung karena harus melawan seseorang yang sangat terampil di babak pertama. Anton Durn menduduki peringkat ke-10 dalam ujian masuk. Jelas bukan seseorang yang bisa diremehkan. Sebagai catatan, Ainte menduduki peringkat ke-36, dan itu sebelum dia mendapatkan
mendapatkan pedang kaisar. Pangeran kedua mengangkat bahu dan berkata tidak ada yang layak ditonton di sini dan mulai pergi. Tetapi Fernand berkata dia pikir sesuatu yang menarik akan segera terjadi. Tepat pada waktunya, Ainte meluncurkan tebasan lebar langsung ke wajah lawannya. Sebuah goresan tipis di pipi, seragamnya robek terbuka. Dan pada saat itu, dia menyadari jika bila pedangnya sedikit lebih jauh, dia pasti sudah terbelah menjadi dua. Sekarang, bahkan dua pria sombong yang meremehkan bocah pirang itu tiba-tiba menaruh perhatian. Fernand tahu bahwa Ainte hanya kesulitan di awal karena Durm menyerang terlalu agresif. Itu hanya kurangnya pengalaman bertempur, tetapi bakatnya jelas ada di sana. Dan begitu dia fokus, hanya butuh beberapa detik baginya untuk mengalahkan orang yang menduduki peringkat 10 besar. Sekarang Durm berlutut, benar-benar dipermalukan, dikalahkan oleh pria yang menduduki peringkat ke-38. Tunggu, bukankah tadi peringkat ke-36? Apakah peringkatnya turun setiap menit? Durm meledak dengan amarah, berteriak bahwa tidak mungkin dia kalah di sini. Di samping, sepasang siswa berkomentar bahwa Ainte melakukan lebih baik dari yang mereka duga, tetapi tidak mungkin dia bisa mengalahkan seseorang di peringkat ke-10. Pangeran kedua menambahkan bahwa, ya, setidaknya dia menjaga nama baik Armenian. Untuk seseorang yang dianggap tidak berbakat, dia melakukan upaya yang cukup baik. Namun, Fernand melihatnya secara berbeda. Kurangnya bakat, itu sama sekali bukan masalahnya. Kenyataannya adalah, anak itu berasal dari tanah gersang. Dia tidak pernah memiliki dukungan atau sumber daya untuk berlatih dengan benar. Namun meski begitu, disinilah dia bertahan melawan seseorang yang telah berlatih seumur hidupnya. Anak ini benar-benar sesuatu yang istimewa. Tidak heran ramalan memilihnya. Dan sekarang dunia akan segera tahu siapa protagonis sejati dari cerita ini sebenarnya. Pedang Darren terlempar terbang. Dia jatuh ke tanah, terengah-engah mencari napas. Benar-benar kalah telak. Instruktur mengumumkan pemenangnya adalah Armenian. A berdiri di sana dengan senyum lebar. Saat kerumunan bersorak riuh, si rambut merah melotot frustrasi. Dan si iblis uang, dia juga ikut merayakannya. Saham sedang naik pesat. Itu benar-benar investasi yang bagus. Dia bersenandung kecil, merasa sangat puas. Tapi sekarang saatnya melihat apa yang terjadi selanjutnya. Orang-orang di sekitar mulai berbisik, bertanya-tanya apakah mereka berdua, Fernin dan Luina, sebenarnya adalah pasangan sungguhan. Ah, ya, investasi besar. Berikutnya, Luina, yang berdiri di sampingnya dengan perasaan dongkol. Dia dengan santai bertanya apakah Luina sudah meminum eliksir dan mengambil perlengkapan yang dia berikan. Luina tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi kenyataannya dia sangat senang saat mendapatkan semua perlengkapan itu. Dan ketika dia meminum eliksirnya, kekuatannya melonjak drastis. Tetap saja, dia menjaga sikap dinginnya dan hanya bergumam kalau itu tidak buruk. Lumayanlah. Tiba-tiba, seseorang mendekat. Itu adalah sang instruktur yang mengatakan bahwa semua pasangan sempurna telah ditetapkan dan untungnya tidak ada yang terlambat. Dia adalah Roselia dari Departemen Sihir dan pria di sampingnya adalah Gratsik Satria. Dia berjalan sambil menyerahkan beberapa gulungan dan mengumumkan bahwa kelas akan segera dimulai. Semua orang akan menerima peta dari asisten dan kelas pertama adalah latihan praktis. Setidaknya di akademi ini, mereka benar-benar menghargai pertarungan yang bagus. Si rambut merah berkata mereka akan mendapatkan pelatihan nyata hari ini. Mulai saat ini, mereka akan langsung diterjunkan ke lapangan. Pada peta yang mereka terima, tujuannya sudah ditandai. Yang harus mereka lakukan adalah tiba di lokasi tepat itu dalam waktu 4 jam. Tapi ada jebakannya. Mereka tidak boleh datang terlalu cepat atau terlalu lambat. Mereka harus sampai di sana tepat 4 jam. Dari sekarang, tepat pukul 2 siang. Beberapa siswa yang penasaran bertanya apakah ini akan memengaruhi nilai mereka. Mereka diberitahu secara langsung, ini sama pentingnya dengan ujian tengah semester. Profesor Gotik mereka berkata jika tidak ada pertanyaan, mereka akan berangkat. Dia hanya mendoakan semoga mereka beruntung. Adegan berpindah ke sebuah gunung jauh di dalam hutan. Dan inilah duo dinamis kita. Salah satu dari mereka bertanya, di mana sebenarnya mereka berada? Tapi Luina sudah bersemangat dan menyuruh mereka untuk segera bergerak. Tetap saja, mereka mungkin harus melihat peta sebentar terlebih dahulu. Tapi kemudian, saat mereka berbalik, mereka melihat pasangan lain menatap mereka, dan gadis berambut merah itu memanggil Luina. Fernin segera mengenali semuanya. Kane Hu dan Nen Palen, keduanya berperingkat di bawah 70. Dengan kata lain, bahkan tidak layak membuang waktu. Sial, itu dingin sekali. Biasanya, itulah yang akan dia katakan. Seseorang yang membuat keputusan berdasarkan logika murni. Di depan, mereka sudah setengah jalan, tapi gadis itu tampak siap bertarung. Dan Vernon hanya mengedikkan bahu dan menyuruhnya melakukan apa yang dia mau. Jadi, dia menghunus pedangnya, mengatakan ini saatnya mengambil poin bonus. Dia bertanya bukankah lebih mudah jika menangani ini dengan sihir saja. Mereka berdebat bolak-balik, membahas cara menanganinya sementara pria yang satunya hanya mencoba mencari cara untuk menyelinap pergi. Tapi detik berikutnya, Luina sudah berada di udara melakukan salto, menyatakan dia akan mengamankan poin bonus tersebut. Sepertinya siswa-siswa malang itu baru saja dihancurkan. Ya, salah satu dari mereka sempat memasang penghalang yang cukup kokoh. Salut untuk itu, sebenarnya. Lupakan saja, semuanya sudah berakhir. Mereka berdua terbaring di tanah sambil menangis. Dan begitu saja, tim lain telah tersingkir. Kembali ke ruang observasi, Profesor berkomentar bahwa satu tim lagi telah tumbang. Semua orang tumbang lebih cepat dari yang diperkirakan. Roselia, Profesor
Profesor Gotik itu menganggap itu tidak apa-apa. Setidaknya para siswa tidak disapu bersih oleh monster. Jauh lebih menarik jika konfliknya adalah internal. Profesor bertanya apakah ada kelompok yang dia perhatikan secara khusus. Dia menjawab, tentu saja, Ludgerman dan Alain Donitz adalah tim terkuat. Carlos juga nama yang patut diperhatikan dan jelas tim paling aneh di seluruh kelas. Luina Burchev dan Fernand Vellenberg. Dia setuju pasangan itu benar-benar tidak terduga dan sejujurnya Luina tampaknya berada di posisi yang dirugikan. Apakah itu karena uang? Yang tidak masuk akal adalah Fernand tidak pernah cukup peduli dengan nilai untuk berinvestasi hanya demi peningkatan akademis. Profesor berkata dia yakin ada alasan lain. Lagi pula, dia tahu fakta bahwa Fernand bisa menaikkan peringkatnya kapanpun dia mau. Profesor bingung. Apa maksudmu dengan itu? Dia menyuruhnya untuk melihat lebih dekat. Sejak Fernand bergabung dengan akademi, dia selalu berada di peringkat ke-10 apapun yang terjadi. Bahkan siswa top biasanya mengalami fluktuasi peringkat. Jadi bagaimana bisa tidak peduli siapa yang datang atau pergi? Fernand tidak pernah beranjak dari peringkat 10. Selain itu, ujian tertulisnya praktis tanpa celah. Satu-satunya saat dia kehilangan poin adalah selama ujian praktis yang membuatnya tetap terkunci di peringkat 10. Wah, dasar bajingan licik. Perilaku macam apa ini? Profesor akhirnya mengerti. Anak itu melakukannya dengan sengaja. Roselia mengonfirmasinya, sudah jelas. Dan Anda mungkin belum tahu, tapi orang yang menghancurkan tempat latihan baru-baru ini, itu adalah Fernand. Profesor tidak bisa mempercayainya. Seluruh tempat itu rata menjadi abu. Ada lubang di langit-langit. Apa yang ingin diketahui Profesor adalah mengapa Fernand menyembunyikan kemampuannya. Dia menjawab bahwa sebenarnya tidak ada cara untuk mengetahuinya secara pasti, kan? Berdasarkan motivasinya, mungkin ini tentang uang. Dan di sanalah dia berdiri dengan percaya diri di atas batu sambil menunjuk ke arah utara pada peta. Sementara itu, di bawah, Lena tampaknya sedang menghajar semua orang sampai babak belur. Beberapa saat kemudian, sekelompok siswa sudah tergeletak di tanah dan pingsan, dan dia bertanya apakah setidaknya Fernand menemukan sesuatu. Dia berkata, mereka harus menuju ke utara. Sisi buruknya adalah jalannya penuh dengan orang, tapi bagi Luina, itu sempurna. Dia siap menyapu bersih kelompok berikutnya. Namun saat itu, sebuah bola api raksasa terbang ke arah mereka seperti komet. Seseorang mendekat sambil berkata akhirnya mereka bertemu. Seorang pria pirang dan seorang gadis yang sudah terlihat seperti akan kalah. Carlos Denf. Ya, bahkan namanya terdengar seperti dia akan hancur. Luina berkata itu adalah serangan pengecut, tapi dia menjawab bahwa ini adalah latihan tempur yang sebenarnya. Mereka sebaiknya tahu bahwa mereka tidak akan bisa lolos sekarang setelah takdir mempertemukan mereka. Luina tidak mengerti mengapa pria ini begitu marah. Fernand berkata sudah jelas itu karena dia mencuri Luina darinya. Luina menyuruh mereka berhenti dengan itu. Dia bukan milik siapapun, jadi tidak ada istilah pencurian. Rupanya, pria berambut biru ini ingin berpasangan dengannya. Dan sekarang wajah Carlos memerah, meneriaki mereka untuk bertarung. Fernand menyadari bahwa pertarungan tidak terelakkan pada saat ini. Lena berterima kasih padanya, mengatakan peringkatnya lebih tinggi, berarti lebih banyak poin bagi mereka. Fernand menyuruhnya untuk maju dan menyerang. Dia tahu tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika ada apa-apa, dia akan memberikan dukungan. Tapi Luina bilang dia tidak akan membutuhkannya. Lagi pula mereka belum mengordinasikan apapun. Bagaimana mereka bisa sinkron? Sementara itu, Fernand sudah mengangkat bongkahan tanah dengan sihir, menyuruhnya jangan khawatir. Batu-batu terbang kemana-mana. Dia menyuruhnya untuk percaya padanya. Dan bagian yang gila adalah pria ini bahkan tidak berspesialisasi dalam sihir tanah. Tunggu saja sampai dia akhirnya menggunakan api. Bab berikutnya dibuka dengan Profesor Gotik yang berkata, ada pertarungan bagus yang sedang berlangsung di Gunung Timur. Seharusnya tidak ada monster yang muncul di sana, jadi layak untuk diperiksa. Ternyata dua tim yang dia amati sekarang sedang bentrok. Akhirnya tiba saatnya bagi dia untuk melihat apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Fernand Vellenberg. Dan di sanalah dia melemparkan batu-batu besar sementara Luina menyerbu masuk. Ini adalah pertarungan nyata antara para petarung hebat. Dia mengira pria berambut biru itu adalah seorang pendekar pedang, tapi ternyata dia adalah seorang penyihir. Sepertinya setiap pria di dunia ini adalah penyihir. Luina kita yang tercinta merasa bingung. Tubuhnya terasa sangat ringan. Hanya ada satu penjelasan. Vellenberg menggunakan sihir pendukung, tapi kapan dia merapalkannya? Dia terlalu lihai dalam melakukannya. Sudah mendukungnya di tengah pertarungan. Dia menoleh dan memberinya kedipan mata. Luina menyadari dia sudah gila. Saat itu juga, dia hampir terkena tebasan gadis satunya, tapi berhasil menghindar tepat waktu. Sekarang bukan waktunya untuk terganggu oleh si bodoh itu. Dia harus menghabisi Alia. Dia melepaskan ledakan kuat dan Alia memblokirnya. Sekarang, mereka berdua terkunci dalam pertarungan pedang jarak dekat, tapi kemudian rekan Alia menembakkan sambaran petir. Anda pasti mengira Vernon akan turun tangan, tapi tidak. Lina terkena serangan. Dia lumpuh, tidak bisa bergerak. Alia melangkah maju, berkata, ini adalah akhirnya. Luina bergumam bahwa itu bukan apa-apa, tapi sudah terlambat. Alia mengaktifkan auranya dan berkata, semuanya berakhir. Kemudian kilatan emas melesat melintasi lapangan. Bukan kilat, melainkan meteor. Bukan. Ternyata Fernand menggunakan semacam teleportasi. Dia melakukan mantra substitusi dan membawanya tepat ke sampingnya. Luina tertegun. Apa itu tadi? Fernand hanya menjawab, sihir. Itu adalah teknik baru yang dia kembangkan bersama keluarganya. Ternyata itu cukup berguna, dan ini adalah waktu yang tepat untuk menggunakannya. Itu memungkinkannya untuk menukar apapun yang memiliki berat yang persis sama. Luina bertanya bagaimana dia tahu berat badannya dengan tepat.
Dia menjawab bahwa semuanya tercatat dalam daftar registrasi siswa akademi. Luina tertawa, mengatakan batu itu pastilah sangat berat. Mereka hampir menyerang lagi, tapi adegan terputus tepat sebelum mereka melakukannya. Luina segera berkata dia harus menghapus catatan siswa itu nanti, tapi untuk saat ini, saatnya menangani pertarungan ini. Dia menyuruh Vernon mundur dan menyerang lawan-lawannya. Dia memintanya setidaknya menahan Carlos yang menyebalkan sementara dia menghadapi Alia. Saat itu juga, sebuah lingkaran sihir muncul di dekat Vernon. Dia sangat senang. Akhirnya, pria itu menggunakan apa yang sebenarnya dia ketahui. Carlos berspesialisasi dalam sihir petir, dan salah satu teknik andalannya adalah menciptakan bola yang melepaskan banyak sambaran petir yang mereka sebut multicasting. Mantra itu adalah salah satu alasan mengapa dia berperingkat sangat tinggi di departemen. Dan sekarang Vernon akhirnya bisa menguji sesuatu. Untuk melihat apakah itu berhasil, dia menghentakkan tongkatnya ke tanah dan mulai merapal mantra dalam bahasa yang aneh. Carlos melakukan hal yang sama, bergumam dalam nada mistis yang aneh itu. Tiba-tiba, semua orang merasakan ada yang tidak beres. Seseorang meneriakkan nama Vernon. Dia baru saja tersambar petir tepat di kepalanya. Asap di mana-mana. Itu sudah kedua kalinya dia digoreng. Tapi tentu saja, dia baik-baik saja. Carlos tidak percaya. Bagaimana seluruh mantra petir itu bisa diblokir? Di atas tanah, ada sebuah item. Jelas sesuatu yang dia gunakan, mungkin sangat mahal, jenis barang yang hanya bisa dibeli olehnya. Vernon menjelaskan itu adalah sesuatu yang bisa menyimpan energi. Dia hanya melakukan sedikit penyesuaian dan ternyata itu bekerja dengan sangat baik. Setelah dia menyempurnakannya sedikit lagi, dia berencana untuk menjualnya di toko-toko. Carlos berkata artefak itu adalah kecurangan. Tapi Vernon menjawab, tidak ada yang namanya kecurangan atau belas kasihan di medan perang. Lagi pula ini adalah pertarungan sungguhan. Lalu dia memanggil Luina. Carlos berbalik khawatir pada Alia, tapi Vernon sudah memberikan perintah untuk menghabisinya. Mata biru cerah Lina berkobar saat dia mendaratkan serangan telak. Di dekat sana, dua siswa teratas, mungkin nomor 1 dan 2, sedang menonton. Sang pangeran, Ledger, yang berambut pirang, berkomentar bahwa hanya tersisa 4 orang sekarang. Alan, siswa peringkat nomor 1, mengatakan yang benar-benar menarik baginya adalah bagaimana Vernon memblokir petir Carlos. Ledger mengaku dia tidak tahu banyak tentang Vernon. Dia telah bersembunyi untuk waktu yang lama, tapi sekarang dia bekerja sama dengan Burchev, akan sulit untuk merahasiakan kekuatannya. Dia tidak beruntung berpasangan dengan seseorang yang begitu terobsesi dengan nilai, dia pasti harus bekerja keras untuk mengimbanginya. Dia benar-benar harus waspada. Tempat ini penuh dengan orang yang mencoba merebut posisinya di puncak. Dan benar saja, dari belakang, lebih banyak siswa bermunculan. Sayang sekali mereka semua hanyalah karakter latar belakang yang akan segera dihancurkan. Bahkan tidak layak untuk menunjukkan kekalahan mereka. Awalnya, sepertinya mereka menuju ke arah Ludger untuk bertarung, tapi dia berbalik dan berkata dia akan membawa semua orang dengan aman ke tujuan akhir dengan satu syarat. Mereka harus bekerja sama dan menjatuhkan dua Luina dan Fernand Vellenberg. Bab berikutnya dibuka dengan seekor monster yang tertebas. Fernand mengatakan mereka sudah dekat dengan tujuan, tapi makhluk-makhluk terus bermunculan. Luina bersorak, berpikir mereka mungkin akan menjadi yang pertama selesai. Fernand sibuk mengumpulkan darah dari salah satu monster dan Luina bertanya apakah itu benar-benar perlu. Fernand menjelaskan darah troll sangat berguna untuk meramu banyak ramuan. Luina bilang dia sudah tahu itu, tapi ayolah, dengan banyaknya uang yang dia miliki, barang itu pada dasarnya hanyalah uang receh, tapi tentu saja, dia serakah. Baginya, uang adalah uang, tidak peduli berapa jumlahnya. Luina mengeluh dan dia mengingatkannya. Berkat pola pikir itulah, dia berhasil membelinya. Luina pergi dengan marah, mengatakan dia sudah muak. Fernand menggodanya bahwa dia terdengar sangat putus asa untuk tetap berada di puncak peringkat. Dia mengakuinya. Ada alasan yang sangat spesifik mengapa dia harus berada di puncak. Tiba-tiba, Fernand berkata dia merasakan seseorang mendekat. Sebenarnya, bukan hanya seseorang, cukup banyak orang. Seketika, dan mereka terkepung. Sihir mulai berterbangan. Batu-batu meluncur di udara. Dia memasang penghalang dan menebas beberapa penyerang pertama. Apa-apaan ini? Semuanya terjadi begitu cepat. Seseorang menyerbu langsung ke arah Luina dengan pedang. Dan siapa sangka, itu adalah Alain Donuts, orang yang sama yang sudah dikalahkan oleh Ainte. Sekarang giliran Luina untuk menjatuhkannya. Mereka bertukar serangan dalam pertarungan yang bersih, tapi dampaknya membuat mereka berdua terpental ke belakang. Mereka berhasil mendarat dengan baik dan seperti biasa, Luina bersemangat. Mereka segera saling menyerang lagi. Dia mengaktifkan auranya dan menyuruhnya untuk maju. Namun Alan tetap diam dan terus bertarung. Bentrokan pedang yang solid lainnya, tapi kemudian gerakan aneh memotong di tengah-tengah semuanya. Dan tiba-tiba, penyihir lain muncul. Api di tangan. Tunggu sebentar. Itu bukan sembarang penyihir. Bukankah itu orang peringkat kedua, Ludger? Tapi sebelum hal lain terjadi, gelombang energi gelap menyapu seluruh lapangan, menuju tepat ke arahnya. Sejujurnya, aku bahkan tidak tahu siapa yang merapalkannya. Pertarungan ini menjadi terlalu kacau. Pria pirang itu tersenyum. Oh, tentu saja. Vernon, kita mulai serius. Dia melemparkan api dan batu kemana-mana sekarang. Ledakan besar terjadi tepat di depan seluruh kerumunan siswa. Pria yang lain mengeluh dia hanya mencoba menguji Vernon untuk melihat bagaimana dia bereaksi. Tidak perlu bertindak sejauh itu dan menguapkan segalanya. Dia bilang upaya semacam itu sama sekali tidak seperti Vernon, tapi Vernon hanya menjawab bahwa kali ini dia ingin memastikan mereka finish di posisi pertama. Pria itu tersenyum dan berkata itu memalukan karena mereka tidak bisa benar-benar menang. Mereka tidak bisa menyelesaikan ini secara damai, tapi jika mereka bertarung sekarang, tidak ada tim yang bisa finish. Jadi, bagaimana dengan ini? Biarkan Fernand dan Luina mengambil posisi pertama, dan mereka akan puas di posisi kedua. Dengan begitu, kedua belah pihak diuntungkan. Sepertinya Fernand akan menunjukkan kemampuannya
tujuannya yang sebenarnya, dan dia benar-benar melakukannya. Dia pada dasarnya mempermalukan pria itu, memberitahunya bahwa sayangnya, mereka harus menunggu sampai lain kali. Pria itu jelas menangkap isyarat tersebut. Saat itu juga, Fernand melemparkan portal besar di bawah semua orang. Sebuah lingkaran sihir besar muncul saat tanah terbelah. Dia menghancurkan seluruh hutan. Pada saat yang sama, dia memasang penghalang di sekelilingnya dan Luina. Ternyata mereka telah menyiapkan jebakan ini sebelumnya, tapi saat itu semuanya sudah terlambat. Semua orang terkunci di dalam kepompong batu. Fernand memanggil Luina, memberitahunya sudah waktunya berangkat. Tunggu, apakah mereka benar-benar akan pergi begitu saja? Tidak mungkin berakhir semudah itu. Tapi ternyata benar. Kepala sekolah memberi selamat kepada semua orang dan mengumumkan peringkatnya. Peringkat pertama, Luina Berv dan Fernand Vellenberg. Dua orang lainnya terpuruk di peringkat kedua dalam kondisi babak belur. Fernand memuji Luina atas hasilnya. Dia mengaku tidak menyangka mereka benar-benar akan menjadi yang teratas. Dia pikir itu tidak adil karena mereka tidak melawan yang terkuat, tapi Fernand memberitahunya, itu tidak masalah. Pada akhirnya, mereka tetap menang. Profesor mengumumkan akhir resmi dan mengingatkan semua orang untuk tidak berkeliaran. Pada saat itu, Luina bertanya tentang A. Armenian. Dia menjelaskan bahwa dia melihatnya malam sebelumnya. Dia sedang berlatih dan menemukan sesuatu yang menarik. Dia menggambarkannya dengan cara yang persis sama seperti Fernand menggambarkan tarian pedangnya saat pertama kali melihatnya. Tiba-tiba, Fernand meletakkan tangan di wajahnya. Awalnya, sepertinya dia hanya bingung karena bagaimanapun juga, dia mencoba memenangkan hati Luina. Tapi sekarang, Luina jelas terpesona oleh keterampilan pedang pria lain. Tapi tidak, bukan itu alasannya. Ini ada hubungannya dengan ramalan. Bagian lain darinya baru saja terungkap. Rupanya, Ainte Armenian menjulurkan tangannya dan meminta Luina untuk menjadi ksatrianya, tapi Luina menolak. Sekarang, Fernand tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Bahkan ramalan itu menjadi kacau. Teksnya semua terbalik. Dia bahkan tidak bisa membacanya dengan benar. Ada sesuatu yang bersifat apokaliptik yang akan datang, dan sepertinya Ainte Armenian adalah targetnya. Tapi seorang ksatria wanita, berdiri di depannya. Dan sekarang ceritanya bergeser. Bukan begini masa depan. Seharusnya berjalan. A bertanya apa yang dia pikir sedang dia lakukan, dan dia menjawab, hari ini aku akan menjadi ksatrimu, persis seperti yang kamu minta. Dia bilang dia dilahirkan untuk menghunus pedang dan menghancurkan musuh-musuh para lord. Dan dengan itu, dia berlari ke depan untuk menghadapi iblis dan Fern tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Dan rupanya dia berakhir dalam kondisi yang buruk setelah pertempuran. Visi baru tentang masa depan ini tampaknya sudah lengkap sekarang. Rasanya seperti kita melangkah ke dalam cerita yang sama sekali berbeda. Dia terbangun di rumah sakit dengan Ainte yang tersenyum di sampingnya, merasa bersyukur dia selamat. Tapi pria pirang itu bersumpah dia menghancurkan bajingan-bajingan yang mencoba melukainya dan merusak masa depan keluarga Burtchev. Dan sepertinya dia sangat marah pada tipe bajingan kaya tertentu. Hanya ada satu orang yang bisa menjadi bajingan kaya itu sendiri, si brengsek itu. Tiba-tiba, seseorang memanggil Fern lagi. Itu adalah Profesor dan Luina yang bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia hanya berdiri di sana benar-benar melamun. Dia menjawab bahwa dia hanya sedikit lelah, tapi dia baik-baik saja. Sementara Profesor mulai berbicara tentang membawanya ke ruang kesehatan, dia lebih fokus pada fakta bahwa dia akhirnya menyadari mengapa Ainte Armenian akan menganggapnya sebagai musuh. Yang tidak bisa dia mengerti adalah mengapa ramalan itu berubah dan mengapa semuanya sekarang tampaknya berputar di sekitar Luina. Yang lebih aneh lagi adalah rasanya seperti apapun yang akan datang itu terjadi segera. Artinya iblis Andromeus akan segera muncul. Dan sejujurnya, bukankah bajingan itu agak mirip ayahnya dengan wajah lelah yang sama? Bab selanjutnya, A memuji anak kita karena berhasil menjadi yang pertama. Dan anak itu masuk saja ke kereta kuda sambil berkata dia lelah. Dia telah memikirkan tentang itu dan panduan Malleus, iblis peringkat 72. Wah, angka yang sulit dilupakan. Makhluk itu mengambil wujud manusia, tapi memiliki ular kecil di lengannya. Tidak peduli berapa banyak buku yang dicari anak kita, itulah satu-satunya info yang bisa dia temukan tentang bajingan itu, yang sebenarnya masuk akal. Dia muncul saat perang 1000 tahun yang lalu. Jadi, bagaimana mungkin ada informasi mendalam tentang makhluk aneh itu? Hal-hal itu semuanya telah dimusnahkan oleh Kaisar pertama dan tidak pernah terlihat lagi sejak saat itu. Tetap saja, dia relatif tenang. Lagi pula Ainte yang akan menangani orang itu, jadi itu bukan masalahnya. Masalah sebenarnya adalah sepertinya Luina akan terluka dalam semua ini. Dan sekarang dia bertanya-tanya, haruskah dia memberitahunya apa yang akan terjadi padanya? Dia mencoba mengangkat topik itu, tapi yang Luina lakukan hanyalah bertanya apakah dia sudah gila. Dia bertanya padanya, hei, apakah kamu percaya pada iblis? Itu justru membuatnya semakin bingung. Fernand mendesaknya untuk memberikan jawaban jujur, dan dia akhirnya berkata, ya, dia percaya. Lagi pula, seluruh bangsa ini dibangun untuk melawan iblis di masa lalu. Lalu Fernand bertanya apa pendapatnya tentang gagasan bahwa iblis masih ada. Dan tentu saja, dia sekali lagi bertanya apakah kepalanya terbentur dan benar-benar kehilangan akal sehat. Sekarang dia duduk di sana mencoba mencari tahu apa yang mungkin bisa meyakinkan gadis ini ketika sebuah ide muncul di kepalanya. Dalam sebulan selama salah satu sesi pelatihan ksatria, A akan mengalahkan Calbunder yang terkuat. Kedua, dan sejak saat itu, tidak ada yang benar-benar bisa menandingi Ainte. Tapi pecundang dalam kasus ini tidak hanya kalah dalam pertarungan. Tidak, ini lebih buruk. Ini seperti kehormatan dan posisi mereka di keluarga mereka juga hancur. Si rambut merah menyadari dia benar-benar salah menilai A. Dia mengira anak itu akan menyedihkan, tapi dia salah besar. Frustrasi yang membara itu akhirnya mendorong Calbunder ke titik nadir dan pada akhirnya dia dirasuki oleh iblis. Dan tepat saat itulah makhluk-makhluk itu mulai muncul. Jika anak kita bisa menggunakan momen itu untuk meyakinkannya, itu mungkin menjadi kesempatan yang sempurna. Adegan berikutnya,
Selanjutnya, kita beralih ke teman hantu kecil Ainte yang mengatakan jangan percaya kedua keluarga yang mendekat itu. Satu-satunya yang bisa berdiri di sampingnya di masa lalu hanyalah keluarga Burchev. Ternyata anak kita sudah tahu tentang obrolan kecil hantu itu. Apa-apaan? Dia sudah mendapatkan hampir semua info yang dia butuhkan untuk menjalankan rencananya, tapi masih ada beberapa potongan yang hilang. Dia tahu potongan-potongan itu pada akhirnya akan muncul, tapi kali ini butuh waktu lama dan sepertinya dia perlu memenuhi semacam syarat terlebih dahulu. Apapun artinya itu. Adegan kemudian berpindah. Ka di kamarnya meninjau kembali semua yang terjadi. Bagaimana anak kita mendapat tempat pertama dengan gadis Burchev. Hantu itu bilang itu semua berkat dia yang berasal dari keluarga yang layak. Tidak mungkin pria Vellenberg itu membantu. Bajingan itu hanya peduli pada uang. Tapi ia menjelaskan bahwa saat ini keluarga Vellenberg memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada keluarga Burchev. Hantu itu menyalahkan dirinya sendiri, mengatakan itu. Semua karena dia mendukung bajingan-bajingan itu 1000 tahun yang lalu. Tiba-tiba, dia mendapat ide dan menyuruh Ainte untuk meminta uang kepada bocah Vellenberg itu. Pria pirang itu bingung, tapi hantu itu bersikeras ini adalah kesempatan yang sempurna, terutama karena Fernand sebenarnya tampak menyukainya. Hantu itu yakin pria itu ingin membangun semacam hubungan dengan keluarga Armenian, dan keluarga Vellenberg selalu menggunakan uang sebagai umpan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi, sekarang Ainte bertanya-tanya, apakah Fernand hanya mendekatinya karena sesuatu yang lain? Keluarganya sudah hancur, jadi apa yang bisa dia tawarkan? Hantu itu menyuruhnya berhenti merendahkan diri seperti itu. Dia bilang alasannya tidak masalah. Dia yakin seorang Vellenberg akan bertindak seperti itu. Rupanya, mereka masih berperilaku dengan cara yang sama persis seperti 1000 tahun yang lalu. Tapi si Malang A berkata tidak mungkin anak kita melakukan hal seperti itu. Dia tampak seperti orang yang tulus dan baik hati. Pertama kali mereka bertemu, dia segera memberi gelar peringkat tinggi yang konyol hanya untuk membantunya. Tidak mungkin. Hantu melihat pria itu dingin dan penuh perhitungan. A bilang tidak terhormat meminta uang, tapi hantu itu mulai memarahinya, mengingatkannya bahwa bahkan kaisar pertama yang sangat kuat tidak seperti dia membutuhkan bantuan. Jadi, dia lebih baik belajar memohon dan mendapatkan uang dari keluarga Vellenberg. Beralih ke adegan berikutnya. A merasa hancur. Dia tidak berhasil bertemu Fernand. A berkata Fernand pasti terlalu sibuk. Pria itu harus mengurus guild, pedagang, dan mengikuti studinya. Ainte hanya meminta mereka menjelaskan satu hal. Dia bukan sembarang orang. Dia adalah Ainte. Tapi Fernand menjawab bahwa dia terlalu sibuk dan menyuruhnya kembali lagi nanti. Jadi A berbalik. Apa yang bisa dia lakukan? Dia datang jauh-jauh untuk meminta uang. Dan sekarang dia berjalan pergi dengan tangan kosong, merasa benar-benar terhina. Tapi Fernand memperhatikan dari jendela. Dia merasa aneh. Dia bahkan belum melemparkan cukup banyak umpan agar Ainte muncul seperti itu secepat ini. Hyde masuk dan berkata dia sudah menyuruh anak itu pergi. Lalu bertanya mengapa Fernand mengusirnya padahal baru beberapa hari yang lalu dia berbicara tentang mendekatinya. Fernand bilang itu karena aneh dia datang begitu tiba-tiba. Setiap orang yang mencari keluarga Vellenberg biasanya memiliki alasan yang jelas. Dia tahu mengapa Ainte datang, dan itulah sebabnya dia bahkan lebih curiga. Tidak normal bagi seseorang seperti dia untuk bertindak sejauh itu hanya untuk meminta uang. Itulah sebabnya dia menyuruhnya pergi. Dia merasa Ainte datang untuk meminta bantuan, bahkan jika dia tidak menginginkannya. Dan untuk saat ini, yang terbaik adalah tidak menawarkan apapun kecuali dia benar-benar mempercayai bocah itu. Hai berpikir dia terlalu banyak berpikir, membuang terlalu banyak tenaga otak untuk keturunan dari keluarga yang jatuh itu. Tapi Fernand hanya berkata anak itu punya bakat dan dia yakin itu akan sepadan. Hyde setuju, tapi mengatakan aneh bahwa Fernand menyuruhnya pergi. Jika itu yang dia rasakan sebenarnya, Fernand menyuruhnya berhenti mengeluh dan pergi saja ke gudang keluarga untuk mengambil beberapa eliksir. Sepertinya itulah yang dia rencanakan untuk diberikan pada Ainte. Hyde bilang itu berisiko. Jika mereka menyerahkan salah satu eliksir super langka itu dan ternyata tidak berhasil, mereka akan rugi. Fernand, bagaimanapun, berkata, jika yang paling mahal tidak berhasil, mereka akan membuat yang lebih mahal lagi. Dalam hidup ini, jika Anda belum berhasil, itu hanya berarti Anda belum menghabiskan cukup uang. Kembali ke kamar A, hantu kecil itu agak tertegun oleh keberanian tersebut. Maksudku, mereka bahkan tidak mengirim anak itu sendiri, hanya seorang pelayan. Setidaknya mereka mengirim surat permintaan maaf. Dia bilang dia ingin memeriksanya. Karena keluarga Vellenberg biasanya cukup sopan. Anak kita selalu menyebut dirinya sebagai seseorang dalam surat itu, yang pada dasarnya berarti seseorang yang lebih berpengalaman, dan itu benar-benar membuat hantu itu kesal. Tapi apa yang benar-benar menarik perhatian Ainte adalah hadiahnya. Dia langsung memeriksanya. Itu adalah eliksir yang diresapi dengan roh burung suci, dan itu sempurna untuk gaya pedang Armenian. Saat itu juga, Ainte berkata bahwa Fern benar-benar sesuatu. Bahkan jika dia tidak memberinya uang, dia tetap menawarkan sesuatu yang sangat berharga. Sambil emosional, dia berkata dia selalu tahu Fernand itu baik. Sekarang dia lebih bertekad dari sebelumnya untuk terus bekerja keras dan memenuhi harapan Fernand. Bab selanjutnya, Fernand bertanya bagaimana hasilnya dan Hyde berkata A dengan mudah mengalahkan Finn. Cal bunda. Meskipun Von memiliki teknik pedang yang sedikit lebih maju, aura A benar-benar luar biasa. Fernand bertanya apakah itu berkat eliksir yang dia kirim dan Hyde bilang itu mungkin sedikit membantu. Tapi menilai dari senyum Fernand, Hyde berkata sepertinya A akan menang dengan atau tanpa eliksir itu. Fernand hanya menjawab itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kita ketahui. Yang benar-benar penting adalah seperti yang dikatakan ramalan, Von dikalahkan dan sekarang dia akan dirasuki oleh iblis. Dia menyuruh Hyde untuk terus mengawasi Von Calbunder dan mencari tahu apa yang dia rencanakan. Dia perlu tahu kapan dan bagaimana pria ini akan melakukan kontak dengan iblis. Dia juga mengatakan untuk mengawasi terutama kemana dia pergi, dengan siapa dia berinteraksi, dan apa yang dia bicarakan. Hyde tampaknya tidak
terlalu tertarik, tapi Vernon bersikeras dia perlu tahu semua yang dilakukan Von. Hari-hari berlalu dan segera Vernon menerima pembaruan tentang segalanya, mulai dari saat Von pergi ke kamar mandi hingga saat dia berlatih, setiap kelas yang diambil, dan dengan siapa dia berbicara. 2 minggu berlalu sejak awal seluruh operasi pengawasan ini dan tetap tidak ada hasil. Vernon yakin ada yang salah. Menurut lini masa ramalan, iblis seharusnya sudah mulai muncul dan kehancuran seharusnya sudah dimulai. Sepertinya Hyde lalai dalam pekerjaannya atau mungkin rincian ramalan tentang perasukan itu salah. Ramalan menyatakan bahwa setelah dikalahkan oleh A, Von akan tumbuh marah dan menghadapinya lagi selama ujian tengah tahun. Tapi hasilnya sudah diputuskan. A yang diajar oleh Roh Gardner akan benar-benar mengalahkannya. Dan benar saja, dia mengalahkannya, membiarkan pria itu terkapar pingsan di tanah. Tapi yang tidak disadari adalah energi iblis yang aneh mulai meresap ke dalam tubuh Vernon. Tiba-tiba, Vernon terbangun. Sekarang pagi hari. Rupanya, dia tidur sepanjang malam dan memimpikan seluruh ramalan itu. Kali ini, tidak seperti sebelumnya ketika visi itu datang kepadanya secara langsung. Ini lebih seperti mimpi. Tetap saja, sepertinya dia akhirnya tahu persis kapan Von akan dirasuki, yaitu selama ujian tengah tahun setelah dikalahkan oleh Ainte. Dan inilah kejutan besarnya. Ujian itu ya, itu hari ini. Ramalan sialan itu membuatnya tidak siap. Dia tidak menyangka itu akan terjadi sekarang. Hyde masuk dan memberitahunya bahwa akhirnya dia bangun pagi dan saatnya sarapan. Tapi kemudian dia melihat Vern menyimpan banyak item ke dalam portalnya, termasuk perisai yang mirip milik Zelda, dan bertanya apa yang sedang terjadi. Vernon bilang dia akan menonton pertarungan tahun pertama dan mungkin butuh dukungan, jadi sebaiknya Hyde ikut. Tapi tidak mungkin. Hyde menolak. Ternyata dia dipanggil ke wilayah Duke dan Vernon menerimanya begitu saja. Berkata, tidak apa-apa, aku akan membawa orang lain. Hyde merasa itu aneh. Dia tahu Vernon tidak punya teman di akademi ini. Vernon bersikeras, mengklaim dia sedang difitnah. Dia punya teman. Baiklah, dengar, teman-teman yang dia beli dengan uang. Luina, yang sekarang bingung, ingin tahu tentang apa itu semua. Vernon memberitahunya dia butuh pengawalan untuk mengambil beberapa eliksir. Luina tidak terlalu senang, mengatakan ini waktu ujian, tapi kemudian dia menyebutkan dia butuh sedikit bantuan karena dia sedang disponsori. Saat Vernon menawarkan untuk mengurangi utangnya, dia segera berkata dia ikut. Ketika dia bertanya kemana mereka pergi, Vernon bilang itu di Pegunungan Utara. Luina menunjukkan bahwa anak tahun pertama sedang mengambil ujian tengah tahun sekarang, jadi pergi ke sana adalah kegilaan yang nyaris mustahil. Luina memperingatkan, jika mereka mengganggu ujian, keduanya bisa dikeluarkan karena hal itu. Tapi kemudian dia tersadar, jika dia diizinkan masuk ke area itu, dia pasti telah menyuap seseorang untuk membiarkan mereka masuk. Vernon hanya tersenyum, mengatakan bahwa profesor ternyata sangat fleksibel. Tapi tiba-tiba, Luina berkata dia akan kembali ke asrama. Vernon menyuruhnya cepat dan kembali lagi. Mereka tidak akan tertangkap. Satria macam apa yang menarik kembali kata-katanya, katanya. Luina bilang bukan itu masalahnya. Dia hanya lupa pedang kecilnya. Vernon menyuruhnya cepat bergerak, mengatakan dia akan datang sambil melompat dan bernyanyi sepanjang jalan. Jelas sekali, mereka harus berada di tempat itu menghitung di antara mereka yang hadir untuk menyaksikan segalanya terjadi. Dan di sanalah mereka. Vernon mengingatkannya bahwa dia membayar profesor untuk membiarkan mereka masuk, tapi mereka tetap tidak boleh sampai tertangkap. Luina segera memarahinya, mengatakan Vernon tahu ini mencurigakan dan salah, dan melakukan itu semua tetap saja membuatnya merasa lebih buruk. Vernon bilang Luina anak yang baik dan berkata dia akan memeriksa kemana mereka harus pergi. Dia samar-samar mengingat lokasi dari peta. Di sanalah pertarungan Ainte terjadi, dan akhirnya dia bisa menghadapi Finn yang berubah menjadi iblis. Dengan orang yang tepat di sampingnya, dia memanggil Luina untuk ikut dengannya. Luina masih fokus pada bagaimana dia bisa mendapatkan peta lengkap seluruh area ujian. Jelas sekali, bajingan itu membayar mahal kepada profesor tersebut. Vernon menyuruhnya berhenti mengeluh dan cepat, tapi kemudian sesuatu terasa aneh. Luina bertanya bukankah itu suara monster barusan. Vernon langsung merasakan sesuatu yang aneh juga. Luina bilang mereka perlu membantu anak tahun pertama. Bajingan itu menyuruhnya menunggu, tapi Luina berlari lebih dulu ke depan. Dia berteriak kembali bahwa seseorang pingsan, tapi sepertinya mereka memasang mantra pertahanan, jadi mereka berhasil selamat. Masalahnya adalah apapun yang melakukan ini terasa aneh. Makhluk di wilayah ini biasanya tidak seagresif itu. Vernon tidak percaya. Semuanya sudah dimulai. Dan lagi, raungan mengerikan itu bergema di pepohonan. Luina bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di depan mereka? Mengapa seluruh hutan meledak? Lalu dia bertanya, di mana sebenarnya mereka? Saat dia melirik ke samping, sesuatu sedang mendekat dan muncullah seekor orc dengan pemukul di tangan. Tapi Luina tidak ragu. Dia menebas lengannya dengan bersih, membuat bongkahannya melayang ke tanah. Tapi, makhluk itu terus maju dan Luina bingung. Dia baru saja memotong lengannya. Mengapa tidak berhenti? Kemudian bongkahan batu mulai terbang. Jangan khawatir, Raja Wang itu sendiri sedang melemparkan batu-batu besar ke punggungnya. Binatang itu tetap menyerbu. Lebih banyak batu menghantam dadanya secara bertubi-tubi. Lena berhasil melesat lewat, melompat dari pohon dan menghindari serangan lain di udara. Dia mendarat di samping. Vernon, bingung, bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Vernon menjelaskan itu adalah makhluk yang mengamuk, berser. Dalam keadaan itu, ia tidak akan merasakan sakit. Monster jenis ini berada pada level yang sama sekali berbeda dari yang biasa, dan ia terobsesi untuk membunuh apapun yang hidup yang dilihatnya. Luina ingin tahu mengapa begitu. Dan tentu saja, Vernon sudah punya ide. Itu karena ramalan dan segalanya yang akan datang. Sementara para profesor sibuk berurusan dengan monster-monster itu, Von akan menyerang Ainte. Jelas sekali, Ainte harus
harus berjuang melawan seseorang sekuat itu. Tapi seperti dalam cerita manapun, sang protagonis membangkitkan kekuatan baru dan akhirnya menang dengan mudah. Lena menyuruh Vernon berhenti tertawa dan menjawabnya. Apa sebenarnya monster itu? Vernon hanya mengangkat tongkatnya dan menyuruhnya tenang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia akan menangani bajingan itu terlebih dahulu. Kita melihat peta mulai hancur berkeping-keping. Apakah ramalan itu terurai? Apakah dia mengubah masa depan? Siapa yang tahu? Seseorang jatuh ke tanah, benar-benar kalah, memanggil Armenian. Itu adalah si rambut merah malang yang sudah dikalahkan. Dia menyuruh Ainte untuk tidak berbalik, bahwa ini belum berakhir. Dulu, tapi hanya menyuruhnya untuk menerimanya. Sudah selesai. Dia sudah dikalahkan lagi. Meski kata-kata itu sudah jelas, kata-kata itu membuat anak itu tertegun. Dia teringat pria pirang itu, mungkin ayahnya atau mungkin temannya itu, yang berkata jelas dia berharap terlalu banyak padanya. Dia sudah gagal memenuhi harapan pangeran dan sekarang akan dipermalukan oleh ayahnya sekali lagi. Jika terus begini, dia akan kehilangan posisinya di keluarga. Dia harus memenangkan pertarungan ini bagaimanapun caranya. Kali ini, dia harus mengalahkan Armenian. Entah dari mana, sebuah bayangan terbang ke arahnya. Dia menyerbu, berteriak bahwa ini belum berakhir. Tapi ia berbalik dengan senyum sementara pria itu praktis meledak karena amarah. Tetap saja, hanya butuh satu set serangan bersih dan dia tumbang seperti sampah ke tanah. Ainte tertawa mengatakan lucu. Betapa kerasnya pria ini mencoba padahal dia begitu lemah. Dia hanyalah Ait yang menyerang dari belakang seperti itu. Tidak punya kehormatan sama sekali. A berbalik dan berjalan pergi sementara teman rohnya terus menghina pria itu, menyebutnya cacing yang mempermalukan kehormatan ksatria. Kembali dengan duo dinamis kita. Sepertinya mereka baru saja menghabisi monster dan Luina memberitahu Vernon, kumohon menyerahlah pada urusan eliksir ini. Hutan ini terlalu berbahaya. Tapi Vernon berkata, ayolah, Luina, kamu baru saja mengalahkan salah satu makhluk itu. Itu membuktikan aku bisa terus maju. Luina bertanya apakah dia sudah gila. Tapi Vernon melemparkan pertanyaan yang sama kembali kepadanya. Dia memberitahunya eliksir itu nilainya terlalu tinggi. Dan selain itu, bahkan jika makhluk-makhluk itu tidak kenal lelah, mereka akhirnya mati juga. Saat itulah Luina mempertanyakannya, apakah dia tahu sesuatu seperti ini akan terjadi? Apakah itu sebabnya dia menyeretnya sebagai pengawal? Vernon menjawab, tidak, tentu saja tidak. Bukannya aku punya penglihatan masa depan, kan? Luina masih belum yakin. Mengatakan sesuatu tentang semua ini terasa aneh, tapi Vernon hanya mengatakan ada sesuatu yang harus dia lakukan. Eliksir itu terlalu penting dan dia segera berlari pergi sementara Luina berteriak bahwa dia orang gila. Beberapa waktu kemudian, mereka menemukan seseorang tergeletak di tanah. Luina tampak bingung, bertanya-tanya apa hubungannya ini dengan eliksir. Tapi Vernon melihat rambut merah itu dan sudah tahu itu adalah si pecundang yang dihajar tadi. Luina menyuruhnya tetap di tempat. Dia akan pergi memeriksa siapa itu. Saat dia mendekat, dia melihat Von Chalbunder atau Chalbunder Finn, nama manapun yang dia gunakan kali ini. Luina berkata dia tampak seperti dikalahkan dalam pertarungan, tapi dia baik-baik saja. Jadi, siapa yang melakukan ini padanya? Vernon berkata mereka harus pergi sekarang, tapi Luina menolak. Berkata mereka tidak bisa membiarkan seseorang tergeletak di sana begitu saja. Saat dia berbicara, pria itu mulai bangkit di belakangnya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh di udara dan melangkah mundur. Bertanya aura aneh apa itu? Dia belum pernah merasakan hal seperti itu. Itu tidak tampak seperti Chalbunder yang sama yang dia kenal. Fernandin memberitahunya itu adalah energi iblis. Pada saat itu, bajingan itu telah dirasuki. Apa yang Fernand anggap aneh adalah bahwa pria itu seharusnya membangkitkan kekuatan iblisnya tepat setelah dikalahkan oleh Ainte. Tapi sekarang tampaknya targetnya telah berubah. Ada yang salah. Iblis itu bahkan mulai sepenuhnya mengambil alih tubuh Chalbunder. Dan meski Luina tampak bingung, Fernand tahu hanya dengan melihat ke mata pria itu, sudah terlambat. Tidak ada yang bisa dilakukan. Luina sebaliknya masih ingin menundukkannya entah bagaimana. Fernand menepuk bahu Luina dan menyuruhnya berbalik selama 10 menit. Ketika dia menoleh kembali, bertanya, apa? Fernand sudah menghilang. Dan pada saat yang tepat itu, Chalbunder menyerangnya dengan pedang siap untuk menebas. Luina berteriak padanya untuk tenang, memberitahunya ini dia, ini Burtchev. Tapi tidak, itu adalah bentrokan kekuatan gelap yang membabi buta. Pedang kecilnya melawan bilah raksasanya dan dia segera menyadari Chalbunder sangat kuat. Jika terus begini, tidak mungkin dia menang. Jadi boom, dia mengaktifkan auranya. Chalbunder terlempar rata ke punggungnya seperti pecundang. Tapi di saat yang sama, dia sudah pulih, menyerangnya lagi. Luina meneriakinya untuk sadar kembali, tapi dia meraih pedangnya lagi, mengayun ke arahnya, dan Luina terpaksa mundur sekali lagi. Pria itu benar-benar bersimbah aura terkutuk itu. Sementara Luina di sana, bersinar dengan pedang kecilnya yang terang, dia menyerbu seperti anjing gila. Benturan, pedang beradu pedang lagi, dan seluruh hutan berguncang karena ledakan. Luina berhasil mendarat dengan kakinya, tapi segera menyadari ada yang salah. Energinya sedang dikuras oleh kekuatan iblis itu. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan orang seperti ini? Dengan kecepatan seperti ini, dia akan kelelahan sebelum Chalbunder. Saat itulah Vernon tiba-tiba muncul, memanggil namanya. Chalbunder berbalik, tapi Luina menginjak kepalanya dan melesat ke arah Vernon. Dia menuntut untuk tahu kemana dia pergi, bagaimana dia menghilang begitu saja. Vernon menjawab bahwa berurusan dengan iblis tidaklah mudah. Mereka butuh rencana yang lebih baik. Luina sangat marah, menyebutnya memalukan karena meninggalkannya seperti itu. Vernon menjelaskan bahwa dia tidak melarikan diri. Dia sedang memasang jebakan untuk menghabisi iblis itu. Mereka hanya perlu menunggu 1 detik lagi dan boom, formasi batu meletus dari tanah, melontar
dilontarkan. Calbunder lurus ke atas dalam lingkaran. Dari atas, rentetan panah api menghujani, menghantamnya kembali ke bumi. Wah, apakah itu combo Street Fighter? Bahkan Luina meneriakinya untuk tidak berlebihan. Dia hampir membunuh pria itu. Vernon menyuruhnya santai. Dengan energi iblis seperti itu, dia tidak akan mati semudah itu. Faktanya, Luina harus melihat lebih dekat. Semua itu hanya membuatnya semakin marah. Luina mencoba mengatakan sesuatu yang dia sadari selama pertarungan, tapi Vernon sepenuhnya mengabaikannya. Sebaliknya, dia bilang dia harus menggunakan ini. Dia mengeluarkan kristal raksasa. Ya, jelas lebih banyak kekuatan yang dipicu oleh uang. Lebih banyak api mulai berkumpul di sekitar si rambut merah. Sekarang dia terlihat sangat terkorupsi. Api melahapnya dan akhirnya dia tumbang, gosong dan kalah. Vernon menghela napas lega, mengatakan operasinya sukses. Luina, bagaimanapun, menunjukkan bahwa item yang dia gunakan sangatlah mahal. Jadi, bukankah itu pemborosan besar? Vernon setuju, tapi mengatakan item seperti itu memang untuk digunakan. Luina pikir itu berlebihan, tapi Vernon yakin. Anda tidak bisa menjatuhkan lawan yang dirasuki iblis semudah itu. Selain itu, dia tahu pria terkutuk ini, Veron, Calbunder, seharusnya menjadi salah satu pemain kunci dalam kehancuran dunia. Saat itulah dia tersadar. Dalam cerita, Ainte Armenian seharusnya menjalani pertarungan sengit melawan orang ini dan membangkitkan kekuatan sejatinya melalui itu. Dan disitulah kesadaran itu muncul. Tentu, Ainte akan menjadi lebih kuat dari Luina di masa depan. Tapi sekarang, saat dia baru memulai di akademi, Luina masih jauh lebih kuat darinya, yang berarti Vernon tidak perlu menggunakan item mahal itu sama sekali. Luina mungkin bisa menanganinya sendiri, sama seperti yang pada akhirnya akan dilakukan Ainte. Luina memberinya tamparan, menyuruhnya untuk sadar. Yang dipikirkan Vernon hanyalah berapa banyak uang yang dia buang untuk kebodohan ini. Luina bilang dia kehilangan fokus dan harus menenangkan pikirannya. Tapi saat itu, Calbunder mulai bangkit. Lagi, tiba-tiba, dia menerjang untuk serangan lain, tapi dia terpelintir dan terhuyung-huyung seperti monyet gila. Dan Vernon, dia langsung menghantam wajahnya dengan satu pukulan. Berteriak, berapa banyak yang harus kuhabiskan untuk menjatuhkan bajingan ini? Calbunder jatuh pingsan, dikalahkan dengan cara yang paling berantakan. Bab selanjutnya, Calbunder bangun, bertanya apakah itu benar-benar dia. Dia tidak bisa mempercayainya. Sesuatu seperti itu tidak mungkin nyata. Vernon berkata datar, rekaman dari bola itu jelas menunjukkan itu adalah kamu yang dirasuki iblis. Tidak ada yang bisa dipalsukan dari hal semacam itu. Calbunder terus bersikeras bahwa dia sama sekali tidak ingat bertarung melawan Ainte Armenian, ataupun apapun tentang pertarungan itu. Vernon hanya menjawab itu karena pada saat dia bertarung melawan Ainte dia sudah mulai dirasuki. Calbunder membantah mengatakan dia bahkan tidak pernah berbicara dengan iblis, tidak pernah bertemu satupun. Jadi bagaimana dia bisa dirasuki? Vernon bilang dia tidak sedang dalam suasana hati untuk menjelaskan dan hanya menyuruhnya menonton rekaman itu. Dia dipukul langsung di kepala oleh serangan tersebut. Puluhan panah sihir menembus tubuhmu dan pilar api meletus dari kakimu. Fakta bahwa kamu masih berdiri di sini sekarang membuktikan kamu dilindungi oleh energi iblis. Belum lagi, tambahnya, aku benci mengakuinya, tapi aku harus membakar banyak item mahal hanya untuk menanganimu. Calbunder membalas, jika kamu di sini hanya untuk mengeluh tentang harga item yang harus kamu gunakan, katakan saja, aku akan membayarnya. Tapi Vernon masuk ke mode penuh drama, mengatakan trauma emosional dari pertarungan itu sangat besar. Dia bersumpah bahwa selama pertempuran, dia terus-menerus melihat kilasan hidupnya di depan matanya. Calbunder memotong, menyuruhnya untuk langsung saja ke intinya, dan Vernon mengeluarkan sebuah kontrak. Ya, kontrak semacam itu, jenis yang terdengar seperti sesuatu yang akan dicoba oleh seseorang yang jahat. Dia memberitahu Calbunder bahwa semua ini bisa dilupakan jika dia menandatangani kontrak tersebut. Ini persis seperti kesepakatan di mana seseorang akhirnya bekerja sampai mereka mati kelelahan. Calbunder seperti, apa-apaan ini? Apakah ini perbudakan atau semacamnya? Syarat-syaratnya sangat berlebihan. Vernon menyuruhnya untuk menghargai kebaikan seniornya. Dia mencoba menyelesaikan ini tanpa membuat kekacauan besar. Tapi jika Calbunder menolak, ya, Vernon sayangnya harus meneruskan video tersebut kepada para inkuisitor. Kelompok itu melayani langsung di bawah kaisar, dan tujuan mereka selalu membasmi semua iblis. Dulu ketika iblis menjadi ancaman terbesar di dunia, para inkuisitor memegang kekuasaan mutlak. Saat ini, dengan iblis yang hampir punah, mereka lebih seperti organisasi seremonial. Namun begitu, mereka masih memegang otoritas yang signifikan, dan Vernon tahu persis tipe orang seperti apa mereka. Mereka mungkin telah kehilangan kekuasaan, tapi mereka masih menimbun banyak item langka, dan mereka hanya menunggu alasan untuk kembali relevan. Jadi, begitu iblis muncul, mereka akan bergegas ke sini untuk membunuh. Calbunder bilang dia mengerti, tapi dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan iblis-iblis ini. Vernon bilang dia tahu, tapi bukankah memalukan jika dia dikeluarkan dari akademi karena rekaman itu? Bayangkan saja rumor tentang keluarga Marcus Calbunder setelah orang-orang mulai mengatakan putranya membuat perjanjian dengan iblis. Jelas, itu mengakhiri perdebatan. Kontrak ditandatangani. Vernon menyatakan bahwa mulai sekarang, Calbunder berada di bawah pengawasannya. Beberapa saat kemudian, seseorang bertanya apakah benar-benar tidak apa-apa menyelesaikan masalah dengan cara ini. Itu adalah Luina. Dia pikir mereka harus memberitahu para profesor
Profesor, ini menjadi terlalu berisiko, tapi Vernon mengatakan ini belum saat yang tepat. Dia yakin berdasarkan reaksi Calbunder bahwa dia tidak pernah berniat untuk dimanipulasi, diubah, atau dirasuki oleh iblis. Yang perlu mereka fokuskan sekarang adalah bahwa seseorang di dalam akademi memiliki kekuatan untuk mewujudkan hal itu. Dan jika insiden ini dipublikasikan, siapapun dalangnya akan bersembunyi, sehingga semakin sulit untuk menangkap pelaku yang sebenarnya. Luina segera menyadari apa yang dia rencanakan. Vernon akan menyelidiki ini sendiri. Yang tidak dia mengerti adalah mengapa targetnya adalah siswa. Vernon bilang mungkin itu karena akademi diisi oleh orang-orang yang akan mengguncang masa depan. Menghancurkan tempat ini akan seperti menghancurkan masa depan dunia itu sendiri. Dan Luina mengerti. Jika itu masalahnya, maka jika dia butuh bantuan membasmi iblis, dia hanya perlu memanggilnya. Vernon sangat senang. Akhirnya, dia bisa meminta bantuan tanpa harus menawarkan penghapusan utang. Segera, Luina akan menyadari bahwa itu adalah janji paling bodoh yang pernah dia buat. Dengan semua kekacauan yang terjadi, ujian tengah tahun secara resmi dibatalkan. Tapi para siswa tetap harus dievaluasi entah bagaimana caranya. Jadi, semua ujian praktis diganti dengan ujian tertulis. Di akademi ini, ujian praktis biasanya yang paling dihargai. Tapi tentu saja, selalu ada kutu buku yang menghabiskan sepanjang hari terkubur dalam buku. Sekarang, para ksatria yang disebut Master Pedang ini harus bekerja keras dan benar-benar belajar. Bocah piran itu sedang asyik dengan bukunya saat Alma berbicara, mengatakan dia mencoba memahami apa yang terjadi. Aneh, saat bocah itu menyerangnya, dia yakin bocah itu mengeluarkan energi iblis atau sesuatu yang mendekatinya. Tapi siapapun atau apapun iblis itu pada akhirnya tidak pernah muncul sepenuhnya. A bilang mungkin dia berlebihan. Mungkin itu bukan iblis sama sekali. Tapi Alma bersikeras itu tidak mungkin. Dia tahu energi itu dan dia menyuruhnya untuk mulai mempersiapkan diri karena iblis itu pasti akan muncul lagi. Lebih buruk lagi, dia bilang Ainte bisa yakin dia akan menjadi salah satu targetnya. A bertanya, kenapa aku? Alma menjawab seolah itu sudah jelas. Dialah yang membawa roh dari orang yang memusnahkan semua iblis di masa lalu. Langkah pertama mereka dalam mencoba mengambil alih dunia adalah memusnahkan garis darah Harmenian. Itulah sebabnya mulai sekarang, dia sebaiknya jangan biarkan dia lengah. Sedetik pun tidak. Sementara itu, di Aula Rever, Vernon terlihat memegangi kepalanya yang kesakitan. Dan sejujurnya, tidak ada yang tahu alasannya. Hai bertanya, ada apa? Ah, ini dia. Pesan lain dari masa depan. Rupanya, ujian berikutnya akan melibatkan keterampilan bertahan hidup. Para siswa akan dijatuhkan ke hutan selatan selama seminggu penuh. Vernon sepertinya tahu persis hutan mana yang mereka bicarakan, dan menurutnya itu sempurna karena hutan tersebut menyimpan ramuan herbal spiritual tertentu. Tunggu, plot twist. Ternyata ramuan yang disebut herbal spiritual itu sebenarnya adalah jebakan. Itu akan melucuti semua perlindunganmu. Adegan beralih saat Ain memasuki sebuah gua. Mungkin sebuah suara bertanya apakah ini tempatnya dan memperingatkan jika dia tidak benar-benar berniat menemukannya. Dia tidak akan pernah menemukannya. Baiklah, dia terus melangkah dan akhirnya menemukannya. Bam! Dia berhadapan langsung dengan seekor naga. Saat seekor binatang spiritual tumbang, ia mengungkap tambang mithril. Alma menyuruh Ain untuk tidak meninggalkan apapun. Tapi mari jujur saja, Vernon kemungkinan besar akan mendapatkan semuanya. Mithril adalah logam yang diberkati mana, dan merupakan satu-satunya material yang memungkinkan jiwa untuk hidup di dalamnya. Itulah mengapa jiwa kaisar ada di dalam pedang. Vernon melihat semua ini dan sekarang kepalanya terasa sangat sakit. Dia mencoba mencerna ide tentang logam yang bisa menyimpan jiwa, dan saat dia memahaminya, dia sangat menginginkannya. Rupanya, Lua juga dipanggil. Dia mengeluh. Terakhir kali itu ramuan, sekarang herbal. Vernon mencoba menepisnya, mengatakan bahwa itu bercanda. Tapi kali ini sungguhan. Dia bersumpah itu adalah sesuatu yang berharga. Lua tidak perlu khawatir tentang kelasnya. Vernon sudah menyiapkan segudang alasan untuk para profesor agar dia bisa ikut dengannya. Dia bahkan menawarkan untuk meringankan hutang keluarganya. Tetap saja, dia menolak. Namun satu hal yang tidak bisa dia lakukan adalah melewatkan kelas, apalagi seminggu penuh untuk sesuatu yang konyol seperti herbal spiritual. Dia menghela napas dan berkata, baiklah, jika dia tidak mau datang, dia akan mengundang orang lain. Saat itu juga, pintu terbuka. Sebuah suara berkata sudah lama tidak melihat saudara Vernon dan mendoakannya keberkahan mana. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Jace Finas. Dia melangkah masuk, tampak bersinar dan murni, dan mendoakan berkah mana untuknya juga. Namun jelas, dia di sini untuk berbicara dengan Vernon. Dia ingin tahu bagaimana kehidupan di akademi selama ini. Lina langsung bertanya apakah mereka dekat. Vernon menyeringai, mengatakan dia terdengar terkejut, dan Jace menambahkan bahwa itu masuk akal mengingat sifat hubungan mereka. Lena bilang itu rasanya tidak benar. Lagi pula, pria Jace ini adalah orang suci dari gereja naga. Bagaimana mungkin seorang pria suci dari ordo keagamaan dan pria paling serakah di sekolah berteman seperti ini? Jace memberitahunya bahwa dia mungkin tidak mengerti, karena dia bukan seorang penyihir. Gereja Dewa Naga awalnya memuja para naga yang memberikan sihir kepada umat manusia, tetapi seiring waktu, pemujaan mereka bergeser. Sekarang mereka memuja mana itu sendiri. Karena itu, gereja terus tumbuh lebih kuat dan saat ini pada dasarnya adalah organisasi yang dijalankan oleh para penyihir. Itulah mengapa siapapun yang ingin menjadi archmage harus diakui oleh gereja mereka. Lena menyuruhnya untuk menghentikan obrolan itu. Dia sudah tahu semua itu. Yang tidak dia mengerti adalah mengapa dia dan Vernon begitu dekat. Dan sekarang semuanya mulai
mulai masuk akal. Judge menjelaskan bahwa organisasi yang bergantung pada penyihir pasti membutuhkan banyak uang, dan Fernand Finberg kebetulan adalah orang yang paling mendukung mereka. Artefak gereja yang tak terhitung jumlahnya tercipta berkat investasi dari orang itu. Itulah mengapa gereja dan Fernand memiliki hubungan yang mendalam. Sementara mereka berdua asyik mengobrol, Luna mulai menyadari sekali lagi bajingan ini menyelesaikan segalanya dengan uang. Dan sekarang dia bertanya-tanya bagaimana mungkin Judge dianggap sebagai orang suci. Judge dengan lembut memintanya untuk tenang dengan kata-kata kasarnya. Bukannya mereka bisa menolak bantuan. Vellenberg kan, ketika dia melihat Luna semakin kesal, dia bilang dia hanya bercanda, tapi Luna sudah berjalan pergi, mengatakan dia sekarang sepenuhnya memahami hubungan antara mereka berdua. Judge memintanya untuk menunggu. Mereka baru saja bertemu, tapi Luna bilang dia tidak ingin terlibat dalam semua ini. Judge melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan, mengatakan mereka akan bicara lagi segera. Dia memberkatinya dengan mana dan menutup pintu. Semua orang aneh di ruangan itu mengalihkan perhatian mereka kepada Fernand, ingin tahu mengapa mereka dipanggil. Jagoan kita langsung ke poin utamanya. Dia butuh bantuan mengumpulkan beberapa herbal. Judge bilang herbal spiritual itu menarik tentu saja, tapi Fernand lebih baik tidak punya ide macam-macam. Dia akan menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Apa yang Judge benar-benar ingin tahu adalah mengapa Fernand melakukan semua ini pada hari pelatihan. Dengan kemampuan yang dimiliki Fernand, dia bisa dengan mudah pergi sekarang dan mengumpulkan semuanya sendiri. Fernand menjawab bahwa jika sesederhana itu, dia sudah melakukannya sejak tadi. Sayangnya, dia tidak tahu lokasi pastinya. Secara teori, nubuat itu memberikan cukup petunjuk tentang danau raksasa di hutan yang sangat besar. Dan tidak hanya itu, ada 7 danau di hutan selatan. Fernand telah menyuntikkan mana ke dasar danau, mencoba melacak reaksi berbasis mana yang terkait dengan ramuan tersebut, tetapi sejauh ini belum beruntung. Ini adalah jenis gua tersembunyi yang tidak bisa dideteksi dari luar. Kamu benar-benar harus tidak sengaja menemukannya. Judge mencatat bahwa tes bertahan hidup berikutnya akan berlangsung tepat di area itu, dan menavigasi tempat seperti itu tanpa terdeteksi tidaklah mudah. Fernand bilang tidak perlu khawatir. Dia mendaftarkan dirinya tahun ini sebagai asisten ujian. Judge bingung. Bagaimana dia, seorang siswa tahun kedua, akan bertindak sebagai staf pendukung untuk siswa tahun pertama? Tentu dia lebih tua, tapi dia tidak sekompeten itu. Bagaimana dia meyakinkan akademi untuk membiarkannya masuk? Jangan bilang itu instruktur gotik itu, yang selalu menghentikan setiap skema. Tunggu, dia bahkan tidak mengatakannya, kan? Tentu saja, dia menyogoknya. Bajingan sialan. Judge bilang dia sudah tahu bagaimana cara pedagang menyelesaikan sesuatu. Dan hei, jika Fernand terlibat sejauh ini, bayar saja dia dengan jumlah yang tepat dan Judge juga akan ikut bergabung. Kontrak di tangan. Dan boom, ini hari ujian. Alma memberitahu bahwa mereka perlu meninjau rencana itu sekali lagi. Mereka di sini untuk menemukan herbal spiritual yang tersembunyi di salah satu gua. Yap, Alma tahu segalanya. Dia memberitahu Ain untuk membuatnya seolah-olah semuanya adalah kebetulan. Berkeliling saja dan dia akan membimbingnya dari sana. Tapi Ain sudah menyadari bahwa Fernand juga berkeliaran di dekat sini. Alma memperingatkannya untuk berhati-hati. Bajingan itu mungkin ingin merampok setiap koin yang dia punya, tapi Ain berdiri di sana seperti anak anjing yang penasaran. Mengapa semua orang begitu tertarik pada Fernand? Baiklah, karena dia kaya raya. Sialan. Dan lihat dia. Dia sudah memanggil Fernand dengan penuh semangat. Saat itu juga, Profesor memanggil semua orang untuk bersiap di posisi. Sedikit mengecewakan dia tidak sempat berbicara dengannya. Kemudian kamera menyorot ke tanah di mana kita melihat orang-orangan sawah yang mengenakan pakaian Fernand. Jagoan kita menggigit jarinya dan ambruk di atas orang-orangan sawah itu dan boom, Fernand 2.0 bangkit darinya. Rupanya, itu semua adalah perbuatan Judge. Dia dengan santai memberitahu Fernand untuk tidak khawatir. Dia sudah menggunakan kekuatan ini berkali-kali sebelumnya. Heck, dia bahkan pernah menipu Paus dengan itu sekali. Fernand merasa itu sangat sulit dipercaya. Paus adalah salah satu penyihir terkuat yang pernah hidup. Judge mengakui, tentu, itu hanya berhasil selama beberapa jam, bukan jangka panjang. Tapi hei, saat Paus tertipu, itu bekerja seperti sihir. Fernand mengangkat bahu dan berkata, itu sudah cukup baik. Jika teknik itu cukup kuat untuk menipu penyihir legendaris, itu akan berfungsi dengan baik untuk rencananya. Tidak heran bajingan berambut merah itu adalah salah satu yang terkuat di gereja naga. Tapi kemudian suara iblis memotong, bertanya ada apa dengan sihir gereja ini karena sihir awalnya lahir dari iblis. Dan ketika makhluk ini berani mengucapkan hujatan seperti itu, perang antara gereja dan monster pun dimulai. Apa yang Fernand tanyakan sekarang adalah apakah Judge di masa depan akan menjadi salah satu sekutu Ain. Judge menyuruhnya kembali paling lama dalam 5 jam. Saat itulah mantranya akan habis. Fernand berterima kasih padanya dan pergi dan bam, kita kembali di dekat Ain. Jagoan kita tahu bahwa satu-satunya danau di wilayah ini adalah Danau Faron. Dan sekarang giliran orang lain. Ya, tebak siapa yang melangkah di depannya lagi? Cal Bunderer. Yang benar saja, orang ini lagi, Ain terpana. Si rambut merah yang hanya pernah dipukuli telah kembali. Dia bahkan bertanya, hei, katakan padaku kau kesini lagi hanya untuk dihajar. Kau sadarkan kau tidak punya peluang, kan? Kelar tahu itu benar, tapi jelas seseorang menyuruhnya datang ke sini. Ketika dia bertanya mengapa, Fernand hanya menjawab bahwa dia jelas tidak mengerti situasi yang dia hadapi. Dengan gaya
gaya miring, Calbunderer mengatakan dia masih menolak untuk menerima kekalahan. Dia di sini untuk satu pertarungan lagi. Ain hanya bingung. Bukankah dihentikan 2 kali sudah cukup? Kau hancur dengan 1 pukulan, tapi Calbunderer berteriak pada dia untuk berhenti mengejek. Dia tidak peduli jika dia kalah ratusan atau bahkan puluhan ribu kali. Dia akan terus menantang Ain sampai dia mendapatkan kembali kehormatannya. Alma terkesan. Setidaknya orang ini punya semangat. Dia punya nyali untuk terus maju. Dia bahkan menyenggol Ain, bertanya apakah dia tidak menyadari betapa besarnya harga diri ksatria yang dimiliki si rambut merah ini. Mungkin dia harus menerima tantangannya. Ain menghela napas dan berkata, baiklah, sayang sekali ujian hari ini tidak melibatkan duel. Calbunderer bilang itu tidak masalah. Dia di sini bukan untuk ujian sekolah. Dia di sini untuk bertarung demi kehormatannya. Bahkan roh pedang pun berteriak agar Ain melakukannya. Dia tidak bisa lari dari ini. Orang ini ingin memulihkan martabatnya. Dia layak mendapatkan kesempatan untuk menang. Alma dan pedang terus mendesaknya. Sementara Ain jelas mulai kehilangan kesabarannya. Fernand, yang dia pikir sudah menuju ke gua, hanya mengintai di dekatnya, mengamati semuanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Yah, itu membelikanku waktu yang aku butuhkan. Tepat sekali. Sementara itu, Fernand pergi untuk mengurus urusan yang lebih penting. Di danau, dia melihat penghalangnya sudah terpasang. Sebuah penghalang yang begitu kuat sehingga bahkan jika dia menggali lubang atau meledakkan kawah, tidak akan ada yang mendengar atau melihat apapun di dalamnya. Akhirnya tiba saatnya. Waktunya menggunakan mantra yang sudah lama ingin dia coba. Dia harus menemukan Mithril itu sebelum Ain muncul. Itulah mengapa dia menyiapkan pemanggilan khusus saat itu juga. Dia merapalkannya. Bangkitlah, pelayanku. Dasar dari sihir ini adalah untuk mengumpulkan setiap teknik yang berguna dan fondasi dari seorang pedagang yang menghasilkan uang dalam jumlah yang tidak masuk akal. Bagaimana itu berhubungan dengan memanggil golem? Siapa yang tahu? Tapi boom, itu dia, berdiri tegak. Dan mulai sekarang, namanya adalah James. Baiklah, James, ayo bekerja. Kita punya banyak Mithril untuk digali. Sementara itu, kembali ke Ain. Calbunderer masih menghalangi jalannya, mengatakan dia tidak akan membiarkannya lewat sampai dia kalah. Ain kelelahan. Si rambut merah itu sudah dipukuli habis-habisan dan sekarang menempel di kaki Ain seperti Tuan Putri dalam drama. Ain hanya memohon padanya, demi segalanya, tolong berhenti bertingkah seperti anak kecil. Tapi Calbunderer mengerang bahwa dia juga tidak ingin melakukan ini. Tapi sayangnya, dia tahu betul apa yang terjadi jika dia tidak mematuhi Fernand. Ketika Ain mendengar itu, dia bingung dan menyuruhnya mengulanginya. Dan Calbunderer berkata dengan senyum yang sangat palsu bahwa dia benar-benar menikmati melakukan ini. Faktanya, inilah yang ingin dia lakukan. Dia sangat suka berinteraksi dengan orang-orang yang menghancurkan harga dirinya dan menghancurkan masa depannya. Itulah mengapa akan sangat bagus jika Ain mau memukulinya lagi. Pada saat itu, Ain meledak dan menendangnya sambil bertanya anak aneh macam apa ini. Calbunderer terpental, mendarat dengan pantatnya, lalu berdiri seolah tidak terjadi apa-apa, berkata, ya, aku memang aneh. Tapi Ain sudah pergi. Calbunderer memeriksa waktu dan ingat, Fernand hanya memintanya mengulur waktu selama 1 jam. Sepertinya dia berhasil menahan Ain selama 1 jam 10 menit. Astaga, sungguh pria yang melelahkan. Dan bahkan setelah semua itu, Alma masih mengomelinya, mengatakan dia tidak seharusnya mengabaikan tekad seorang ksatria seperti itu. Ain hanya menjawab bahwa peraturan dengan jelas mengatakan mereka tidak diizinkan bertarung selama pelatihan ini. Selain itu, Alma lah yang menyuruhnya datang ke gua ini sejak awal. Dia penasaran ingin melihat apa yang ada di dalam. Alma menyuruhnya santai. Apapun yang ada di sana bukanlah sesuatu yang bisa dicuri. Segera, dia akan mendapatkannya. Ada sesuatu yang sangat langka di dalam, sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Yang harus dia lakukan hanyalah melihat ke bawah sana. Dan saat dia melakukannya, ekspresi Ain berubah. Di sana ada herbal spiritual yang dia cari. Tapi jauh di dalam gua, orang lain sudah merayakannya. Yap, jagoan kita Fernand bersama golem setianya sedang menyendok semua Mithril. Ain bilang bagus mereka menemukan herbal itu. Tapi bagaimana caranya mereka menambang semua ini dengan naga yang berkeliaran? Alma bilang dia juga tidak menyangka naga laut akan muncul sekarang. Tapi hei, mereka sudah di sini, jadi sekarang mereka harus menghadapinya. Ain bertanya apakah dia mengharapkannya untuk menyerang naga itu. Alma memberitahunya tentu saja jika dia ingin berakhir sebagai makan siang silakan saja. Dia perlu memahami makhluk seperti itu jauh di atas levelnya saat ini. Tapi tepat pada saat itu bong, sebuah batu kecil mengenai naga tersebut. Matanya perlahan berputar dan mengunci pandangan pada mereka. Kemudian ia bangkit. Alma seketika menyadari segalanya menjadi jauh lebih buruk. Tapi Ain, dia hanya berdiri di sana dengan penuh keyakinan. Sekarang naga itu sudah bangun. Ini akan menjadi seperti di video yang membantu Mamoru membuat konten yang lebih menarik bagi para penontonnya. Aktifkan lonceng kecil yang centil itu dan aku